Selamat malam Pak Herudin. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak. Syukur. Sekar ya, ada gempa. Sekar. Alhamdulillah. Sebentar saya cari tenaga dulu. Sudah lumayan nih, sudah 42. Mana ibu? Ibu, ini Ibu Yuanita. Pak Wono, halo. Pak Wono kok? Pak Wono. Yang nama Yuanita FZ di kolom atas di situ Ibu Yuanita di mana kah? Apa? Halo, selamat malam Bapak Ibu yang baru bergabung. Tidak usah merasa sendiri kalau melihat nama Bapak Ibu hanya sendirian di bagian bersama Bapak Ibu sekalian. Karena sistem Bill memang mengatur terpisah antara panelis yang kelihatan nama-namanya dan terpisah dengan kolom pembagian attendees. Ya, jadi tidak usah khawatir, jangan merasa sendirian atau tiba-tiba langsung cabut. Tetap bersama-sama dengan kita. Ada banyak ini udah 40 kalian ini kalau nggak salah ini. Ditambah dengan panelis sendiri yang berjumlah 7 orang. Ada 43 saya bilang. Iya. Ya. Saya dihitung 2 apa 1 ya? Halo Mbak Yunita Timbani, apa sudah ada? Tidak ada ini. Padahal ini moderator. Memang Kak ganti. Udah. Hello. Bajan, halo Bajan. Bajan, halo. Bagaimana Pak Henry ini bisa dalam 2 menit kita mulai lagi jam 8:15? Ya silakan, tidak masalah Pak. Iya, jadi jam 8:15 waktu Indonesia Tengah Pak, waktu Sulawesi berarti 15. Oh iya, malah tadi saya kirain saya bakal mundur 1 jam, kadang jam 8. Kenapa Pak? Lanjut kita sama teman-teman. Bapak Ibu, sekarang kita sudah 46 partisipan. Iya. Pak, malam ini enggak piket sama saya deh. Malam minggu Aisyah belajar sendiri deh. Oh gitu. Pak Ilham, selamat datang. Selamat malam Pak Ilham. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam 1 menit ke depan pukul 8:15 waktu Indonesia Tengah atau 7:15 waktu Indonesia Barat kita akan mulai 1 menit ke depan lagi. Kenapa Pak Jan tidak hidup mikrofonnya ini ya? Halo, Sinyalnya sepertinya. sinyalnya sih ya. Iya. Kalau tidak misalnya Bu wasitanya belum ada, di handle aja oleh yang lain.
Ya, kalau moderatornya belum ada, lalu kita bisa mulai ya Bu ya. Sudah halaman 15. Iya, silakan. Silakan. Ya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rekan-rekan guru hebat sekalian. Selamat datang, selamat bergabung di Vikon di konferensi perdana Kelor CSOC, Kelor Center Solution Online Community, komunitas online Sulawesi Tengah yang barusan terbentuk minggu yang lalu. Kami sangat bangga dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Dan pada malam hari ini kebanggaan kami bertambah berlipat dengan kesediaan Bapak kami Pak Helgi di pusat, pengurus di pusat berkenan untuk memberikan materi presentasinya untuk membuka Vikon kita pada malam hari ini dan membuka Vikon sebagai Vikon perdana untuk Kelor. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak ke Pak Harudin atas kesediaan dan memberikan materi yang sangat menarik pada malam hari ini dengan judul bagaimana mempergunakan Microsoft Office 365 dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam kolom panelis ada nama-nama yang Bapak yang banyak lihat, itu ada nama pengurus, dan Webex Room yang kita pakai ini adalah Webex Room event PSMK yang dikelola oleh Umi Dila Lestari yang saya kenal dengan Teuni dan Pak Airudin sendiri. Demikian, saya untuk memperpendek waktu mempersingkat Vikon, para materi yang akan kita mulaikan, kami serahkan kepada Pak Airudin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Adrianus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Sulawesi Tengah. Sayang sekali tahun 2017 ya atau 2018 saya pernah harus hampir sampai ke toli-toli Jawa Tengah, Sulawesi Tengah. Tapi sayangnya ada sesuatu yang membuat saya urung 2018. Tapi melalui online ini, alhamdulillah saya bisa hadir di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya pikir tidak hanya dari Sulawesi Tengah saja. Tadi saya cek beberapa entiti malah ada yang dari Aceh juga, Bucut Laila. Alhamdulillah malam hari ini juga ikut, dan teman-teman sekalian yang saya juga yakin bukan hanya dari Sulawesi Tengah. Dan Bapak dan Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Pak Adrianus tadi, bahwa kita menggunakan Webex yang bentuknya event. Jadi Bapak dan Ibu meski di kolomnya terlihat sendiri, tapi sesungguhnya pada malam hari ini alhamdulillah yang attendinya 45, yang panelis 10, jadi total kita di room ini ada 55 audien. Nanti kurangi beberapa orang aja yang pakai 2 akun. Merasa sendiri itu ya 2 akun. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya apresiasi sekali komunitas Sulawesi Tengah yang pada malam hari ini membuka Vikon perdananya untuk kegiatan yang menginspirasi seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekali. Dan saya diperkenankan untuk mengisi kegiatan perdana ini sungguh sangat luar biasa. Tadi sore saya sempat hubungi Pak Darwono, khawatirnya malah saya tidak bisa masuk karena siang tadi saya dapat SMS bahwa sedang ada perbaikan jaringan internet yang bisa jadi ada gangguan. Tapi alhamdulillah ternyata gangguannya kayaknya sudah selesai. Dan malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berkumpul, belajar bersama. Sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber baik saya ataupun siapapun di depan, sesungguhnya prinsipnya adalah belajar bersama. Jadi saya juga belajar, saya juga yakin teman-teman yang hadir pada malam hari ini adalah komunitas-komunitas guru pembelajar yang keilmuannya bisa jadi
lebih dari yang saya punya, maka prinsipnya sesama IGI itu adalah komunitas sharing and growing together. Nah, jadi sekilas tentang saya, Bapak dan Ibu, saya berasal dari Aceh, tepatnya Aceh Timur, tempat tugas saya, tinggalnya di Aceh Utara. Saya guru SMA, guru matematika, juga pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia sejak 2017 sampai hari ini. Insya Allah 2021 IGI sudah akan melaksanakan kongres. Mungkin pada saat itu saya sudah teresafel dengan sendirinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu sebagai pembuka. Nah, pada malam hari ini saya akan memaparkan, kita berdiskusi bersama tentang Office 365. Saya buka slide aja, tapi slide kosong. Jadi kita bicara Office 365 tapi pelan-pelan ya. Oke, saya share screen aja. Saya belum dijadikan presenter, jadi saya tidak bisa share screen. Jadikan saya presenter. Adrianus, Udah. Jadikan presenter. Udah. Oke, baik. Saya sudah jadi presenter, maka saya sudah bisa share screen. Nah, di room alhamdulillah sudah 59 yang hadir. Malam minggu lumayan juga ya. Pada nggak nonton sinetron, pada nggak nonton Liga Inggris, tapi nonton saya. Baik, saya share screen. Nah, kalau saya tidak terganggu oleh malam minggu yang seperti ini, karena saya biasanya suka Liga Spanyol, jadi nggak apa-apa. Liga Spanyol kalau Barcelona tengah malam. Ini kok curhat bola sih. Baik, Bapak Ibu, ini contoh Office 365. Kayaknya mirip-mirip dengan Office 2019, Office 2016. Memang mirip, Bapak Ibu. Nah, jadi sekilas saya ingin jelaskan bahwa Office 365 itu ada yang versi desktop atau versi offline, tidak menggunakan jaringan internet. Ada juga yang versi online. Versi online itu berarti menggunakan jaringan internet. Baik, ini versi desktopnya, versi desktop Office 365. Saya akan buka blank presentation ini tanpa jaringan internet untuk mengoperasikannya. Saya akan buka blank presentation. Lolet ya, oke. Nah, jadi, ini tampilannya sama, tidak ada yang beda. Cuma nanti mungkin ada sedikit beda kalau misalnya saya sudah mulai mengerti. Jadi ini saya buat malam hari ini kita bahas tentang Office 365. Oke, presenternya oleh saya. Nah, ini akan kelihatan beda. Kalau sini masih belum kelihatan beda. Saya yakin yang tidak ada di Bapak dan Ibu sekalian, saya scrollin. Nah, saya yakin yang tidak ada di Bapak Ibu sekalian adalah yang Bapak dan Ibu menggunakan Office yang biasa, pasti Bapak dan Ibu tidak punya dikte. Yang diktate ini pasti tidak punya. Kemudian saya coba klik di sini, di desain. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya juga yakin yang punya Bapak dan Ibu yang pemakai Office biasa, baik Office, kalau sekarang paling canggih adalah Office 2019 ya, versi terbaru Office 2019. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada design ideas. Jadi Bapak dan Ibu yang pengguna Office biasa tidak punya design ideas ini. Kalau saya klik di design ideas ini, maka insya Allah kalau Office-nya lagi mood akan ada. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini dia desain-desain yang diberikan kepada kita, diidekan kepada kita apa yang mau kita gunakan. Jadi kita mengetik suatu tema, kemudian Office 365-nya memberikan ide kepada kita. Saya ketik salah satu ini. Nah, ini jadinya template-nya seperti ini. Atau saya tidak menggunakan, saya gunakan yang ini. Nah, ini pasti sesuatu yang beda, yang Office 365 berikan fasilitas ini kepada para penggunanya. Jadi kita tidak capek-capek untuk mencari sesuatu yang beda, sehingga kita langsung terlihat di sini dan presentasi kita nanti akan berbeda dengan yang lain. Oke, baik. Saya paparkan malam hari ini tentang Office 365. Office 365 itu kenapa disebut Office 365?
mungkin karena ini masih mungkin sih, saya nggak punya referensi untuk yang ini, saya mohon maaf. Kenapa disebut Office 365? Office 365 itu bisa jadi mungkin karena aktivasinya per tahun. Jadi kan 1 tahun itu 365 hari, jadi aktivasinya per tahun. Dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Office 365 itu tidak ada yang kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng itu maksudnya tidak ada yang palsu, pasti ori semua. Jadi kalau kita bicara Office 365 itu tidak ada yang dibajakan. Pasti versinya adalah versi versi ori semua. Nah, Office 365 Bapak dan Ibu terbagi dua. Office 365 itu ada yang versi offline atau desktop, ada juga yang versi online. Yang versi online ini free. Kalau versi desktop bayar. Kalau misalnya versi offline ini bayar. Versinya versi berbayar. Jadi bedanya itu. Kalau yang ini versi berbayar, kalau yang ini versinya adalah versi free. Nah, free-nya bagaimana? Free-nya Bapak dan Ibu bisa diberikan akun atau bisa buat akun sendiri juga boleh. Bisa diberikan akun oleh IGI. Kalau diberikan akun oleh IGI, nanti Bapak dan Ibu akan punya email yang ekstensinya @igi.org.id. Misalnya saya buatkan akun untuk Pak Darwono misalnya. Nah, nanti Pak Darwono dapatnya darwono@igi.org.id. Nah, jadi seperti itu. Saya punya akun hairudin@igi.org.id. Tuh, nanti saya akan jelaskan apa keuntungan kita dapat free dan apa keuntungan kita dapat yang online dari IGI. Kalau kita bikin sendiri bisa aja. Kalau kita bikin sendiri nanti jadinya hairudin@outlook. Terkoper jaringan. Itu yang mau. Rusak jaringan. Di sana. Ada kepedisan kan? Suaranya Pak Herudin memang terhenti. Halo? Ya, Pak Herudin. Oh, audionya. Iya, audionya hilang. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, di tempat Pak Herudin itu ada tanda segitiga, tanda sinyalnya. Nah, itu. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Pesan kisah langkah kampung besar itu. Bawa sini. Nanti bagian batiknya. Bawa sini. Ya, syukur udah. Iya, baik. Mohon maaf, tiba-tiba tethering saya putus. Ini sudah suara saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah baik. Oh, oke, alhamdulillah. Oke, baik. Saya ulangi. Saya akan jelaskan tentang Office 365 yang secara offline, yang versi desktop. Saya kelihatan ya Pak ya? Iya ya. Oh, oke, baik. Nah, baik. Jadi misalkan saja seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau misalnya saya buka PowerPoint yang versi 365, keuntungannya adalah Office 365 selalu ori. Ini saya tambahkan keterangannya. Keuntungan Office 365 offline itu yang pertama ori. Jadi tidak ada yang bajakan, original. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu cari Office 365 yang bajakan di pasaran seperti 2016, 2019, 2013, itu tidak ada yang dipalsukan. Kemudian yang kedua, Office 365 itu tampilannya fitur-fiturnya beda. Jadi ada beberapa fitur yang beda, yang tidak ada di versi yang biasa.
Yang ketiga, kalau misalnya kita pakai Office 365, ya fitur-fiturnya itu fitur-fitur upgrade dengan sendiri, upgrade otomatis. Jadi ketika Office 365 ini berevolusi atau apalah gitu, jadi fitur-fiturnya langsung otomatis. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya saya buka PowerPoint, tadi saya punya design ideas. Nah, ini ketika saya klik design, di sini ada design ideas. Kemudian dia akan menawarkan kepada kita desain-desain yang ini bisa saya pilih seperti ini. Nah, mereka akan tawarkan kepada kita model-model desain yang kita inginkan. Kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan yang tersedia di sini. Kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan yang tersedia di sini, ya kita bisa saja menggunakan yang sudah disediakan oleh Office 365 secara interaktif. Itu yang pertama. Yang kedua, bedanya kalau misalnya saya di PowerPoint ini, saya bisa di insert ini, Bapak dan Ibu, ini terhubung dengan Microsoft Form. Nah, saya juga yakin kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai yang paling canggih sekarang yang 2019, yang ini tidak terhubung. Jadi kita kalau misalnya pakai ini, Bapak dan Ibu bisa terhubung dengan Microsoft Form. Nah, kemudian keuntungan lainnya yang tadi saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu, di sini ada dictate. Dictate ini adalah fasilitas speak to text. Artinya ketika kita bicara keluar teks. Nah, tapi untuk saat ini masih versi bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Indonesia belum kayaknya. Saya coba saya klik di sini. Nah, ini versinya untuk dictate ini masih bahasa Cina, bahasa Inggris Kanada, bahasa Inggrisnya Inggris, United Kingdom, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Italia, bahasa Spanyol. Bahasa Indonesia belum ada. Tapi nanti saya yakin kalau ini kan terus bertransformasi dan insya Allah bahasa Indonesia ke depannya sudah ada. Ini saya coba. Kalau saya mau tes satu, saya klik aja. Hi, hello, good evening. Jadi saya tinggal bicara, maka Office 365 itu akan menampilkan apa yang saya ucapkan di dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia belum tersedia. Jadi sorry itu saat ini. Nah, itu Office 365 secara secara offline yang tidak menggunakan jaringan internet atau versi desktop yang ini, yang versi yang kuning ini, versi desktop. Saya akan buka Microsoft Word yang Office 365 desktop. Kita coba lihat fiturnya. Bapak dan Ibu yang mengajar bahasa Inggris sangat beruntung karena di sini punya dictate tadi. Di Microsoft Word juga dictate Microsoft Word. Bapak dan Ibu sangat mudah untuk mentranslate bahasa. Bapak dan Ibu juga sangat mudah untuk mengajarkan siswa pronunciation, pengucapan lafalan. Oke, baik. Ini Office 365 versi desktop Microsoft Office. Jadi Bapak dan Ibu sudah lihat ketika saya klik Microsoft Office, di situ keluar Microsoft Office 365. Nah, ini saya klik saja. Oke, saya klik saja di Office-nya. Saya akan mengambil salah satu teks bahasa Inggris. Oke, saya search saja teks bahasa Inggris. Oh, di sini kayaknya lebih enak. Oke, saya buka. Saya akan cari salah satu teks bahasa Inggris. Teks misalnya bahasa Inggris. Oke, teks deskriptif bahasa Inggris. Ada salah satu teks untuk bahasa Inggris. Oke, ini saya ambil salah satu contohnya. Baik, ini saya ambil salah satu contoh teks bahasa Inggris. Oke, yang ini. Ini saya blok saja. Oke, kemudian saya copy.
Saya copy, saya pindahkan ke Microsoft Word. Oke, saya pindahkan ke Microsoft Word. Bisa di-copy kan? Ini saya sudah copy tadi, copy. Kemudian paste. Paste mana? Nah, ini Bapak dan Ibu, saya sudah copy salah satu teks bahasa Inggris. Nah, yang saya yakin tidak ada di office yang biasa kita miliki itu adalah misalnya di, kita lihat dulu fasilitas ini namanya read aloud. Ya. Jadi read aloud itu artinya membaca dengan keras. Nah, jadi ini akan dibaca sendiri. Saya klik di review, Bapak Ibu. Saya akan klik di read aloud ini. Oke. Nah, read aloud ini akan membaca teks. Saya lupa ngeblok. Ngeblok dulu. Oke. Kemudian saya klik di read aloud. Nah, read aloud ini kalau kedengaran Bapak dan Ibu, dia akan membaca teks dengan otomatis. Ini saya turunin dulu. Oke, saya ulangi. Nah, oke. Maka Bapak ini kacau ini. Saya coba. Ini kita bisa setting di sini Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa setting bahasanya yang lebih cepat. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa blok nanti, kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik read aloud, maka teks ini akan dibaca dengan sendiri dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau misalnya bahasa Indonesia nanti bisa disesuaikan juga oleh naratornya. Jadi ini juga support, kalau ini support ke bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu nanti boleh coba. Nah, kalau misalnya fasilitas yang lain Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu punya juga 2016 sudah ada. 2016, 2019 sudah ada fasilitas translate. Fasilitas translate ini meskipun kita gunakan Office yang desktop, tapi untuk menerjemahkan kita harus online kan, kita harus punya jaringan internet agar dia bisa ditranslate secara online. Jadi kita tidak butuh untuk memindahkan teks kita ini ke Google Translate. Jadi kita bisa translate langsung di dokumen ini. Ini saya coba, kemudian saya tinggal klik di Translate Selection. Nah, maka ini akan di translate dengan mudah oleh Office. Oke, ini membutuhkan jaringan internet. Kalau read aloud tidak butuh jaringan internet. Kalau yang ini butuh jaringan internet. Kalau untuk translatornya butuhkan jaringan internet. Oke, sebentar. Dia lagi loading. Nah, keuntungannya bahkan Bapak dan Ibu bisa translate satu dokumen ini, Bapak dan Ibu juga bisa translate. Jadi kalau misalnya ada proposal dalam bahasa Inggris atau proposal dalam bahasa Indonesia yang dirubah ke bahasa Inggris, bahkan ingin dirubah ke bahasa Arab, bahkan bahasa Cina sekalipun, Bapak dan Ibu bisa gunakan fasilitas translator yang ada di Office. Baik, ini sedang diproses. Dia akan mendetek bahasa, Bapak Ibu, ini auto detect. Dia mendetek bahwa bahasa di sebelah itu adalah bahasa Inggris. Nah, kita ingin terjemahkan ke dalam apa? Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi Borobudur merupakan salah satu resort wisata terindah di Indonesia. Nah, ini kita bisa masukkan langsung Bapak Ibu. Saya klik di insert, maka bahasanya itu akan masuk nanti ke dalam. Nah, ini akan langsung mengubah bahasa yang ada di dalam. Nah, ini dari bahasa Inggris langsung berubah ke bahasa Indonesia. Jadi sangat mudah menggunakan Office yang sekarang. Nah, baik, itu beberapa keuntungan kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Office 365. Bahkan di Word ini ada fasilitas dictate. Nah, ini yang versi offline Bapak Ibu. Ini yang versi desktop. Oke, versi desktop ini sekali lagi ini adalah versi yang berbayar. Yang ini, yang free-nya yang online. Yang online yang kita bisa dapatkan free. Apa saja yang kita bisa dapatkan free Bapak dan Ibu di Office 365 online. Baik, saya akan buka
Saya akan paparkan yang online. Di 365. Bapak dan Ibu semuanya kita membuat akun secara mandiri untuk memperoleh Office 365 online. Caranya Bapak dan Ibu hanya ngetik saja di office.com. Baik, saya akan buka Office saya ini saya buka. Di sini kita hanya tinggal ketik saja office.com. Office.com. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya akun, maka Bapak dan Ibu langsung masuk ke tampilan akunnya. Kalau misalnya Bapak punya akun, maka Bapak dan Ibu harus bikin akun dulu. Nah, akun itu Bapak dan Ibu bisa dapatkan secara mandiri. Akun Office 365. Akun Office 365 ini Bapak dan Ibu bisa dapatkan secara mandiri, yaitu dengan cara membuat akun di portalnya office.com atau di apa ya namanya ya, dihadiahkan oleh IG lah. Dihadiahkan oleh IG. Nah, nanti akan kelihatan perbedaan. Begini, kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat akun Office 365 secara mandiri, maka Bapak dan Ibu punya penyimpanan di langit. Penyimpanan di langit itu penting Bapak dan Ibu. Jadi kita punya backup data yang kita simpan di cloud, di awan. Kenapa kita harus menyimpan data di awan? Karena beberapa kasus itu, misalnya ketika saya sendiri mengalami Bapak dan Ibu, ketika saya sedang kuliah S2 itu, saya sempat merasakan hal yang penting, yaitu dan data-data saya, termasuk data tesis saya itu hampir tidak ada lagi. Jadi yang tersisa pada saat itu adalah yang saya bagi. Jadi ini konsepnya bagus sekali, filosofis banget. Jadi yang tersisa adalah kau bagi. Jadi sering-sering berbagi Bapak Ibu dia dapat sisa. Jadi kenapa saya dapat sisa yang saya bagi? Yang saya bagi lewat email saya bisa tarik balik. Yang saya bagi lewat Telegram saya bisa tarik balik. Ke teman-teman saya yang ada di saya, di hati saya terus. Nah, jadi pada saat itu beruntungnya adalah saya sudah punya akun Office 365. Saya juga sudah punya akun Google. Jadi kalau di Office itu, namanya OneDrive, Bapak. Kalau di Office namanya OneDrive, untuk penyimpanan data di langit. Nah, cloud data itu OneDrive ini punya Office. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya Gmail, berarti Bapak dan Ibu punya Google Drive. Jadi ini punya. Nah, apa bedanya? Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan OneDrive, membuat akun mandiri, Bapak dan Ibu hanya punya 500 mega kalau saya tidak salah, diberikan gratis. Jadi Office memberikan gratis kepada kita 500 mega. Nah, sementara Wida pengalamannya sama kayak saya. Bentar, ini saya kecilkan. Baik, sementara Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu gunakan Google Drive, Bapak dan Ibu diberikan gratis penyimpanan data di langit itu kan 15 GB. Dan kita bisa gunakan di Google itu, Bapak dan Ibu bisa gunakan di Google itu secara gratis, datanya itu 10 akun. Jadi kalau misalnya kita dapat akun 15 GB, berarti kalau kita buat 10 akun, berarti kita dapat gratis dari Google 150 GB. Nah, sangat gede dari Google ketimbang dari Office. Office memberikan kepada kita hanya 500 GB. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa dipikir saja, kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan OneDrive-nya IG, kenapa OneDrive-nya IG? Karena IG bekerja sama dengan
IGI bekerja sama dengan Microsoft. IGI bekerja sama dengan Microsoft. Di pengurus pusat IGI ada 2 duta Microsoft, Pak Yuce dari Pati dan Bu Anas dari Surabaya. Mereka adalah duta Microsoft yang pernah diberangkatkan ke Toronto, Kanada. Nah, kalau di OneDrive-nya IGI, Bapak dan Ibu bisa dapatkan gini, nggak besar sih, 5 tera. 5 tera itu kayaknya muat kulkas, muat mesin cuci, muat semuanya Bapak dan Ibu di langit itu. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai akunnya IGI, itu dapat 5 tera. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai akun Google secara gratis, dapatnya 150 giga. Kalau di OneDrive IGI, ini juga gratis, 150 giga. Syaratnya, kasih nomor anggota IGI-nya ke saya. Kirim. Nanti kita buat ini aja lah. Nanti kita buat di Office Swap itu kita akan buat ini. Karena nanti saya verifikasi itu ada apa enggak. Kita akan buat apa namanya, form untuk permintaan akun. Nanti saya buat. Kita sama-sama nanti melihat bagaimana cara membuat Office Swap. Nah, jadi Bapak dan Ibu kasih kartu nomor anggota IGI ke saya, maka saya berikan gratis ke Bapak dan Ibu 5 tera untuk penyimpanan data di langit. Penting sekali kita menyimpan data di langit, karena tidak setiap saat laptop kita itu baik, tidak setiap saat laptop kita itu kondisinya baik-baik saja, seperti hard disk yang relatif itu sekitar 3-4 tahun sudah aus, sudah rusak. Apalagi sering dipakai. Tidak setiap saat kita bisa aman, laptop kita kadang-kadang juga bisa hilang, bisa tertinggal dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita punya data di langit, Bapak dan Ibu sangat mudah untuk kita dapatkan data-data kita kembali. Nah, bagaimana tampilan Office yang ada di langit itu? Nah, ini dia seperti ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya akun, maka Bapak dan Ibu akan ada ini. Nah, yang model seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah lihat salah satu laptop namanya, kalau saya nggak salah mereknya Asus. Ada laptop merek Asus itu mirip banget dengan tablet 12 inch gitu. Nah, itu harganya 4 jutaan kalau saya tidak salah. Nah, di laptop itu Bapak dan Ibu tidak diinstal Office. Tidak ada Office desktop, tidak diinstal Office. Tetapi Bapak dan Ibu diberikan akun Office 365 yang Bapak dan Ibu harus hidup online ketika Bapak dan Ibu ingin mengetik Word, Excel, PowerPoint. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya tidak terinstall Office di laptop Bapak dan Ibu, tidak perlu khawatir, karena Bapak dan Ibu tanpa perlu install pun Bapak dan Ibu sudah punya Office di langit. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ketik aja. Tampilannya biasa, sama seperti terlihat biasa aja kok. Jadi saya klik di Microsoft Word. Nah, Microsoft Word juga seperti ini. Nah, saya sering deklarasi itu langsung nyimpan ke langit. Nah, jadi tampilannya sama seperti tampilan Word. Ini online. Jadi saya tidak membuka Office yang seperti tadi. Nah, ini tampilan Office yang ada di langit. Bedanya Bapak dan Ibu, bedanya adalah kalau misalnya Office-nya yang kita punya biasa itu, kalau misalnya nyimpan harus Ctrl S, kalau di sini nyimpannya itu langsung tersimpan dengan sendirinya. Nah, ini misalnya dokumen 3, kita tinggal ketik saja di sini nama filenya, coba. Nah, ini langsung kesimpan. Nah, ini kalau misalnya saya ketik Hello Sultan, nah jadi ini langsung tersimpan Bapak Ibu. Jadi dia saving otomatis. Jadi kita tidak perlu Ctrl S. Nah, kalau sudah kesimpan, ini sudah kesimpan. Data-data kita itu Bapak dan Ibu akan ada di, ini saya balik ke Office-nya. Nah, data kita itu sudah ada di OneDrive. Nah, jadi OneDrive ini adalah hard disk kita di langit. Kita klik di OneDrive. Nanti data Bapak dan Ibu itu langsung
data yang saya ketik tadi, filenya namanya coba-coba itu langsung ada di OneDrive. Jadi kalau misalnya saya buka ini kelihatan Bapak dan Ibu di ini akun saya. Nah, ini yang tadi saya ketik coba-coba. Ini saya scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Yang saya bikin barusan ini sudah ada. Coba-coba .duck. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menyimpan ini di hard disk Bapak dan Ibu, ya tinggal download saja. Nah, Bapak dan Ibu tinggal download saja. Dan Bapak dan Ibu juga dengan sangat mudah. Ini saya bicara tentang OneDrive. Bapak dan Ibu juga sangat mudah mengupload data-data Bapak dan Ibu. Ini kalau misalnya saya mau nyimpan di laptop saya tinggal klik saja di sini kemudian klik di download. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menyimpan data yang ada di laptop Bapak dan Ibu, itu juga sangat mudah. Bapak dan Ibu hanya tinggal klik di upload saja. Bapak dan Ibu, seperti kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah kerjakan di Google, Bapak dan Ibu juga bisa kerjakan di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu tinggal upload saja, kemudian Bapak dan Ibu pilih file mana yang ada di laptop Bapak dan Ibu untuk disimpan kembali. Saya pikir seluruh ekstensi file bisa disimpan di OneDrive. Nah, kecuali beberapa file-file yang dianggap bajakan, mungkin dia akan menolak. Seperti software-software bajakan, biasanya Office akan mendetek mana software bajakan, kemudian dia akan menolak beberapa software bajakan. Nah, itu Bapak dan Ibu sedikit gambaran tentang OneDrive. Bapak dan Ibu nanti bisa Bapak dan Ibu nanti bisa pesan opsi 5 ke saya secara gratis yang online. Baik, saya lanjut lagi. Kenapa agak lelet? Oke, sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya ngecas dulu. Dia butuh baterai. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu di ini tampilan tutup. Ini saya sebentar. Tiba-tiba saya nanti sebentar jadi lelet jadi H. Baik, sementara saya membuka kembali H. Kalau misalnya ada pertanyaan, mohon maaf, host, saya boleh minta break sebentar karena sedang azan di tempat saya. Sebentar ya. Ya, silakan Pak Hairudin, silakan. Siapa tadi hamburgernya? Sampai yang tadi ratusan ribu mana? Bukan saya, ada orang lain datang mainin. Memang orang siapa? Ada kecil. Ada kecil. Nggak tahu. Siapa juga suruh bawa situ,
Adrianus mungkin sambil di-share aksesnya. Ya, sudah teh. Sudah di-share. Ibu Nita, halo. Ya, sudah ada itu di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi kolom mengisi absensi, presensi. Ya, ini baru ada 39 yang mengisi dari 103 peserta. Ya, diingatkan Ibu Nita supaya mereka jangan lupa. Thank you. Ya, baik. Saya share terus absennya di kolom chat. Bukan. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjut. Mohon maaf kalau kami di Aceh azan istrinya jam-jam segini. Oke, baik, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi saya lanjut sekarang tampilan Office 365 online seperti ini Bapak Ibu. Outlook ini untuk email. Outlook ini untuk email. Jadi Bapak dan Ibu punya email yang aktif. Jadi misalnya Bapak dan Ibu kirimkan email ke saya di khairudin@iki.or.id, nanti masuknya lewat Outlook. Jadi Outlook ini adalah fasilitas email. Kalau di Google namanya Gmail, kalau di Office namanya Outlook. OneDrive ini penyimpanan data di langit yang saya ceritakan tadi 5 orang. Bahkan sebenarnya pada beberapa orang itu, pada beberapa penulis itu memang bukan cuma 5 tera sih, itu bisa unlimited, jadi tidak terbatas dapat. Kemudian ini Word secara online, Excel secara online, yang tampilannya sama, PowerPoint secara online. Nah, ini ada OneNote. Ini ada SharePoint yang kita juga bisa bisa share ke bareng-bareng. Dan yang ini Bapak dan Ibu, ini adalah tim. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan fasilitas video conference di Teams ini. Nah, jadi ini bagus sekali, saya pikir Bapak dan Ibu bisa manfaatkan. Diekspor lagi ini yang untuk Teams ini. Microsoft Teams, Bapak dan Ibu memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi termasuk sekolah yang bisa menyatukan guru-gurunya atau instansi-instansi. Kemudian Bapak dan Ibu bisa membuat rapat secara video conference, bisa diskusi secara video conference, jadi menggunakan Teams. Kelas notebook Bapak dan Ibu adalah kelas digitalnya Office. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan kelas digital, kita sudah sering ya menggunakan Learning Management System, LMS. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai Edmodo, pakai Moodle, pakai Schoology, atau bahkan yang sekarang Bapak dan Ibu penerima BOS afirmasi dan BOS kinerja itu diminta untuk menggunakan LMS rumah belajar. Nah, kalau di Office Bapak dan Ibu ada fasilitas juga untuk kelas digital, namanya kelas notebook. Kalau di Google namanya Google Suite atau Google Classroom. Nah, ini SWE, Bapak Ibu, SWE juga fasilitas presentasi secara online yang hampir mirip seperti PowerPoint.
Nah, tapi di SWE ini fitur-fiturnya juga cukup cakep, cukup menarik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini ada Office Form. Office Form itu Bapak dan Ibu untuk membuat formulir secara online, sama seperti Google Form. Jadi di sini juga punya Office Form. Office Form ini juga Bapak dan Ibu bisa membuat soal evaluasi dengan anak-anak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin LMS yang sederhana, Bapak dan Ibu bisa membuatnya di form ini. Yang ini tidak punya Bapak dan Ibu karena ini saya jadi admin yang saya nanti bisa hadiahkan kepada Bapak dan Ibu yang anggota IG Office 365 secara gratis online. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu juga bisa klik. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada misalnya bukan OneDrive, ini ada apa namanya, Skype for Business. Ada Skype namanya. Jadi Skype itu sama juga dengan Webex, dia fasilitasnya Skype itu bisa untuk video conference juga. Nah, video conference bahkan Skype itu jauh lebih stabil ketimbang kalau misalnya kita menggunakan Google Hangout. Nah, cuma kan kalau jaringannya lebih stabil, maka jaringannya dia juga harus butuh lebih kuat kalau pakai Skype. Ini Bapak dan Ibu bisa klik di All Apps. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa Bapak dan Ibu install lagi. Ini kalau misalnya saya klik di All Apps, sebentar, ini kebuka All Apps. Nah, ini Bapak dan Ibu All Apps. Ini seluruh aplikasi-aplikasi yang Bapak dan Ibu bisa manfaatkan di Office 365 secara online. Nah, ini saya ambil contoh, misalnya ada Kaizala. Nah, ini dia. Nah, Kaizala ini Bapak dan Ibu hampir mirip kayak WhatsApp. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan Kaizala ini. Nah, saya sendiri banyak sekali yang saya tidak terlalu paham karena saya tidak gunakan semua. Stream ini Bapak dan Ibu ini bisa digunakan untuk share video, untuk kelas, atau untuk meeting, untuk presentasi, dan untuk membuat training. Dan mungkin saya sedang merencanakan akan membuat training dengan menggunakan stream. Nah, ini Bapak dan Ibu dapatkan secara gratis melalui akun Office 365 kalau misalnya Bapak dan Ibu meminta dari kita, dari IG. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang Bapak Ibu bisa dapatkan di banyak sekali di Office 365. Itu dia Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa gunakan secara gratis. Ada kok kehilangan apa namanya, Skype for Business. Nah, ini juga yang biasa digunakan oleh Bu Mautun. Nah, ini di sini juga Bapak dan Ibu bisa gunakan aplikasi-aplikasi. Nah, saya pikir itu dulu untuk pengantar. Bapak dan Ibu silakan jika ada yang membingungkan, silakan kita diskusikan. Oke, Ibu Yunita Jumbani sebagai moderator, silakan Bu untuk mulai mengerahkan peserta ingin bertanya ke pemateri Pak Hairudin. Silakan Ibu Yunita. Halo, Ibu Yunita. Ibu Yunita, halo. Saya mendengarkan suara saya. Ibu Yunita, halo. Ibu Yunita. Halo. Baik, barangkali Bapak Ibu hebat sekalian peserta OD Atletis yang ada pada hari ini, selamat datang. Silakan sesi tanya jawab pertama dengan Pak Hairudin, pemateri kami. Pak, silakan. Yang ingin bertanya lewat kolom chat, silakan ditulis di kolom chat. Yang ingin bertanya secara langsung, silakan mengajukan sore. Halo. Pak Adrian. Silakan. Dengan Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Iya, makasih banyak Pak Adrian. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hairudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah, saya cukup bangga
malam ini bisa hadir di kegiatan ini dan bertatap muka, lihat muka dan atau wajah Pak Khairuddin. Rupanya masih ganteng juga orangnya. Oh, bawaan orok kali Pak. Iya, Pak Khairuddin, saya hanya ingin ada satu pertanyaan. Di fitur-fitur pada Office 365 itu saya melihat ada salah satunya ada PowerPoint dan ada Sway. Ya, kira-kira Pak, letak persamaan antara PowerPoint dengan Sway ini apa sama atau memang ada perbedaannya dalam mengaplikasikan kedua fitur yang ada, Pak? Oke, itu aja Pak. Halo, Pak Khairuddin. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Oke, pada dasarnya Sway dan PowerPoint sama untuk presentasi. Nah itu fungsinya sama untuk presentasi. Saya buka Sway ya. Ya Pak. Ya salah satu yang saya senangi di di Office 365 ini sama juga kayak Google. Kalau misalnya kita punya satu akun, ini kan fiturnya banyak. Kalau kita punya satu akun, kita bisa ngeklik kemanapun di akun kita. Itu mungkin agak berbeda kalau misalnya kita gunakan Rumah Belajar. Kalau kita gunakan Rumah Belajar, kalau kita sudah punya akun, untuk masuk ke fitur-fitur yang lain kita harus bikin akun lagi. Itu agak ribet. Ini salah satu yang saya pikir keuntungan Office dan Google, yang ketika kita punya satu akun itu kita bisa akses kemana aja. Nah ini Bapak dan Ibu, misalnya kita punya Sway, ini contoh Sway. Nah Sway ini sebenarnya juga untuk untuk presentasi. Nah jadi ini fitur-fitur yang ada di Sway. Saya klik salah satu, misalnya Bapak dan Ibu bisa membuat bisa membuat presentasi. Di Sway ini Bapak dan Ibu bisa membuat presentasi secara online. Oke, kayaknya ini nggak terbuka. Saya coba yang lain. Atau kita bisa buat ini, buat dari yang kosong juga bisa. Nah, bahkan kita juga bisa ambil dari PowerPoint untuk kita pindahkan ke Sway. Jadi Sway ini Bapak, kita bisa membuat aplikasi presentasi secara online yang kita misalnya kita tidak bawa laptop. Yang penting kita sudah buat, kemudian kita tinggal sorry, ini kenapa? Bentar, saya buka yang blank. Oh ini dia. Nah kita tinggal membuat membuat presentasi secara online dan kita bisa tampilkan secara online. Nah nanti kita tinggal pakai fasilitas play dan kita bisa berbagi setelah kita selesai. Nah ini misalnya kita bisa pilih background. Nah background ini, nah ini pop-up ini sangat mengganggu. Background ini misalnya saya cari backgroundnya makanan aja lah, tengah-tengah malam gini. Nah jadi dia akan memberikan background yang ingin kita sajikan di sini. Misalnya kita ingin sajikan tentang makanan, ini enak kalau malam. Saya tinggal klik di add saja. Nah kemudian saya tinggal buat di sini detailnya, misalnya bistik nikmat misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita play, nah modelnya seperti ini Pak. Nah jadi kalau misalnya kita buat nanti beberapa slide nanti tinggal kita tambahkan lagi slide-nya. Jadi kita bisa bisa sambil menjelaskan, kemudian ada poin-poinnya. Ini salah satu contoh yang kita bisa manfaatkan dari fitur Sway. Nah beda itu sama sebenarnya dengan PowerPoint, cuma PowerPoint kan sudah lazim kita gunakan. Kalau Sway ini harus dijalankan secara online. Kalau PowerPoint setelah kita bikin, kita bisa simpan di hard disk kita.
bisa simpan di hard disk kita, kemudian kita bisa bisa presentasi tanpa menggunakan jaringan internet. Kalau misalnya SWI harus pakai jaringan internet. Nah, itu dia Pak, persamaan dan perbedaan SWI dengan PowerPoint. Gitu Pak host. Oke, baik. Ya, makasih banyak. Sama-sama Bapak. Oke. Baik, Ibu Yunita, halo. Ibu Yunitanya terlempar Pak Adrianus. Lempar ya. Ya. Kembali. Baik. Itu ada yang sudah angkat tangan. Ya. Oke. Pak Abdul Rahman. Pak Kita dengar Abdul dulu Rahman. sana. Pak Abdul Rahman, silakan Pak. Ingin bertanya. Silakan. Ya. Pak Abdul Rahman. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ya. Tadi ketika Bapak mengatakan OneDrive ya, itu ada sinkronisasi dengan hard disk kita di laptop Pak ya? Ada Pak, ada. Ketika misalnya saya hapus di hard disk, apakah file-file yang ada di OneDrive ikut terhapus enggak Pak ya? Tidak. Tidak terhapus walaupun misalnya itu sudah sinkron. Ya, jadi gini, ini misalnya gini, saya punya saya punya Windows Explorer seperti ini. Nah, kebetulan di Windows Explorer saya tidak ingin ada OneDrive di sini. Nah, kalau misalnya di sini ada OneDrive, Bapak, kalau misalnya di sini ada OneDrive, kita tinggal nitip file. Jadi istilahnya gini, saya punya file di hard disk, kemudian saya nitip di OneDrive yang ada di hard disk. Ketika online itu akan sinkron. Jadi yang kita titip itu langsung secara otomatis akan tersimpan di OneDrive. Oke. Nah, setelah file tersimpan di OneDrive, kita hapus di hard disk kita, itu tidak masalah. Itu tidak akan hilang. Yang di OneDrive tidak akan hilang. Jadi karena sifatnya di situ sifatnya nitip, Bapak, bukan sifatnya nyimpan. Oh gitu. Tapi kemudian yang kita simpan di hard disk itu tetap menjadi beban ruang untuk hard disk Pak ya? Betul. Ya, ruang untuk hard disk kita di laptop. Makanya kalau kita tidak ingin lagi ada itu karena sudah tersimpan di OneDrive, dibuang saja tidak masalah, Bapak. Oke. Ya, itu lebih ringan. Oke, makasih Pak Khairuddin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Ibu Yunita sudah bisa memantau. Moderator, halo. Baik, kami lanjutkan ke yang raise hand kedua. Sesudah yang raise hand kedua, kami akan beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, Pak Asep Gunawan sudah raise hand. Silakan Pak Asep. Halo Pak Asep, silakan. Pak Asep, halo. Baik, kami ke kolom chat. Ada pertanyaan di kolom chat, kami akan lihat. Ada Pak Fajar itu Pak Adrianus. Ya. Maaf, laptop saya belum ada install Office 365. Bagaimana cara installnya? Ini pertanyaan yang dari desktop. Pak Ismail Bahanan. Oh, Pak Ismail kepinginnya yang desktop. Kalau yang online tidak perlu diinstal, Pak. Kalau yang online kita tinggal buka online, kita tinggal ketik, jadi tidak perlu tidak perlu install. Nah, tapi kalau misalnya Pak Ismail Bahanan ingin Office 365 yang offline, yang untuk desktop, nah yang ini berarti Pak Ismail harus beli. Nah, harus belinya belinya kemana ya? Ke Pak Yuce, Pak. Nah, kalau misalnya belinya ke Pak Yuce, Pak Yuce ini adalah pengurus IG pusat juga. Beliau duta Microsoft Office. Saya selalu arahkan ke Pak Yuce. Jadi Bapak dan Ibu bisa beli Office 365 yang versi desktop ini ke Pak Yuce. Harganya murah kok Bapak dan Ibu. Kalau menurut saya sih murah ya. Harganya cuma 90.000 Bapak Ibu. Jadi harga Office 365 cuma 90.000. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau beli ya silakan beli di Pak Yuce.
Tapi ketika kita install, pertama sekali install Office 365 desktop ini harus online. Jadi kita harus terkonek dengan jaringan internet. Nanti Pak Yuce akan berikan akun ke kita, akun Office 365 yang bisa kita install. Setelah itu kita harus online. Rata-rata sih saya temanin guru-guru itu yang pakai Office 365 itu rata-rata installnya sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam itu harus berada dalam jaringan internet. Bapak dan Ibu boleh nanti hubungi Pak Yuce, minta nomor rekeningnya aja langsung. Sebentar, saya cek ininya dulu. Saya cek nomor WA-nya. Ya. Yuce. Oke, sebentar. Nah, Bapak dan Ibu silakan nanti hubungi Pak Yuce. Pak Yuce nomornya di 0856 4127 7000. Nah, bahkan Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin pemantapan materi malam hari ini, Bapak dan Ibu juga bisa mengundang Pak Yuce. Kalau saya tidak salah Pak Yuce-nya malah sedang ke Gorontalo kalau saya tidak salah. Kayaknya foto terakhirnya di Gorontalo deh. Gitu. Lagi di Sulawesi Tengah sama Pak Darwono. Oh, malah di Sulawesi Tengah cobalah. Lagi di Sulawesi Tengah coba. Nah, di Toli-Toli ya? Oh iya, saya lihat Facebooknya di Toli-Toli itu. Udah balik. Oh iya. Udah balik ya? Oh iya. Nah, pesan aja sama Pak Yuce-nya. Oke, itu dia Pak. Malah Pak Yuce-nya lagi di Toli-Toli. Oke, itu Bapak dan Ibu. Pak Ismail gitu jawabannya Pak. Kalau mau yang versi desktop, silakan hubungi Pak Yuce untuk pemesanan. Nanti kalau Bapak hubungi saya nanti harganya 2 kali lipat, harga agen. Enggak, langsung Pak Yuce coba. Oke, silakan Pak, lanjut. Ya, baik. Ada pertanyaan di kolom chat berikut dari Ibu Syarifah Eli. Saya mau tanya, saya sudah punya akun 365 dari IG. Apakah bisa dapat Google Drive yang 150 GB, Pak? Yan. Oh, oke. Ini pertanyaan yang oke. Ibu, kalau Ibu sudah punya akun Office 365 dari IG, akun Google Drive itu tidak ada kaitan dengan IG. Akun Google Drive Ibu bisa bikin sendiri dan Ibu tetap bisa dapat 150 GB secara gratis. Tapi catatannya Ibu harus punya 10 akun. Jadi satu akun itu 15 GB. 10 akun baru 150 GB. Itu Google. Jadi Ibu tidak perlu pakai @ig.or.id. Kalau kita punya akun Gmail, satu akun Gmail itu 15 GB untuk OneDrive-nya, untuk Google Drive-nya. Kalau mau 150 GB berarti Ibu bisa bikin sampai 10 akun secara gratis di Google. Baru dapat 150 GB. Kalau misalnya di IG, Ibu dapat 5 tera yang dari OneDrive. Oke? Itu jawabannya. Oke, baik. Satu pertanyaan di kolom chat, kemudian kami akan beralih ke yang raising hand. Cara mendapatkan akun di IG dari Bapak Ahmad Fajar Sidik. Sekian Pak Hairul. Oke, baik. Saya buat ini sekarang yuk. Kita buat permintaan sekarang. Saya buat form aja ya. Oke, ini sekalian praktekkan Google Office Form. Baik Bapak dan Ibu, saya akan praktekkan Office Form. Saya tinggal klik saja tadi di Office Form. Ini keluarnya, ini tampilannya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Office 365 desktop, Office Form-nya itu sudah ada di Microsoft PowerPoint. Baik, ini Office Form Bapak Ibu. Nah, ini Office Form-nya tampilnya seperti ini. Kalau saya ingin membuat berarti saya klik di Create a New Form. Oke, untuk membuat pertama. Create a New Form. Nah, sebenarnya di sini Bapak dan Ibu kita punya dua pola. Kita bisa create a new form untuk membuat formulir baru, atau Bapak dan Ibu juga bisa bisa membuat soal kuis di sini. Nanti kita akan coba lihat soal kuisnya. Baik, ini saya tinggal ganti judul
Saya nggak mau untitled, jadi saya ganti judulnya. Misalnya judulnya kegiatan kita ini apa sih namanya? CSOC ya? Yep. Online community. Oke, saya ganti di sini CSOC MS Form. Office 365. Office 365. Ini saya buat formnya ya. Nanti Bapak dan Ibu yang mau Office 365 silakan isi. Nah, apa saja data yang saya butuhkan? Yang pertama nah ini ketika kita klik, dia akan memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita ingin pertanyaannya berbentuk choice, pertanyaannya berbentuk teks, pertanyaan berbentuk rating, pertanyaannya berbentuk tanggal, pertanyaannya berbentuk ranking atau skala Likert, atau ingin file di-upload dan sebagainya. Oke. Saya klik di sini. Pertama saya tanya namanya. Nama. Kalau misalnya saya anggap itu wajib, maka saya klik di sini. Saya klik sekali. Nah, sudah hijau. Hijau artinya Bapak dan Ibu yang mengisi form saya itu wajib mengisi nama, required. Kemudian yang kedua yang saya tanya adalah gigi daerah mana. Nah, ini kan untuk gigi ya. Jadi Bapak dan Ibu harus menyebutkan gigi daerah mana. Strip provinsi. Gigi provinsi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang saya butuhkan adalah teks lagi, nomor KTA, KTA IG. Nah, kalau nggak ada nomor KTA IG, saya tidak bisa bantu. Untuk memperoleh KTA IG, Bapak dan Ibu silakan minta di pengurus daerah masing-masing. Kayaknya ini saya butuh upload kayaknya. Saya butuh upload ke folder nggak butuh lah, nggak apa-apa. Ini nggak butuh. Oke, boleh. Pertanyaan selanjutnya adalah, saya ingin diupload kartu IG-nya. Bapak dan Ibu bisa upload kartu IG-nya. File number 1 1 biji aja. Ukurannya saya naikkan, boleh 100 mega aja. Nah, kalau sudah, jadi ini sudah, ini panjang kali lah. Nggak usah tanya hobi, nomor sepatu dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk mengisinya nama, IG daerah dari provinsi mana, nomor KTA IG-nya, dan kartu IG Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah, maka sekarang saya akan share ke Bapak dan Ibu. Saya ganti temanya biar lebih cakep. Ini aja lah. Ini kemudian nanti saya akan share ke Bapak dan Ibu. Only people in my organization can respond. Enggak, ini biar siapapun bisa respon. Kalau tadi saya pilih only people in my organization can respond, ini berarti file ini hanya untuk orang-orang yang berekstensi @ig.org.id. Tapi saya kepinginnya semua bisa respon, semua bisa jawab. Ini kemudian saya copy file ini, karena ini kan terlalu panjang ya linknya, saya copy. Saya akan buat link yang singkat saja biar Bapak dan Ibu mudah isinya. Tinggal ketik gigi.ig aja, kita pakai ini aja. .ly pakai gigi.ig. Ini saya pastekan di sini link dari Office 365 tadi. Gigi.gg apa ya, kita kasih nama O gede ya, O365. Ini nanti bisa dipindahkan ke kolom chat. O365 Sulteng. Nah, ini nama kita. O365 Sulteng. O-nya aja yang besar, yang lain kecil. Kemudian ada stripnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang ingin Office 365 secara gratis, Bapak dan Ibu silakan mengisi link ini. Nah, ini saya copy aja. Saya pindahkan ke kolom chat. Saya kasih ke all attendees.
untuk semuanya, semua attendees saya sudah pindahkan. Nah, saya sudah copy Bapak dan Ibu. Oke, saya sudah pindahkan. Bapak dan Ibu silakan klik link itu untuk memperoleh Office 365 versi online secara gratis. Nah, itu Bapak dan Ibu cara untuk memperoleh Office 365. Insya Allah nanti saya proses. Setelah saya proses, Bapak dan Ibu silakan untuk mengganti password, karena nanti passwordnya saya yang berikan. Bapak dan Ibu silakan ganti password. Bapak dan Ibu silakan gunakan. Insya Allah tampilannya nanti akan sama seperti yang saya punya. Tuh. Dan ruang penyimpanan di langit itu 5 tera, Insya Allah. Enggak 5 tera lah, kayaknya bisa unlimited lah saya kasih. Bapak dan Ibu untuk memperoleh Office 365. Oke, silakan host untuk lanjut. Oke. Ini Ibu Yunita, saya tanya dulu, sudah ada Ibu Yunita? iya, ini edisi perdana lebih dari 100 keren. Sadar aja tidak bisa lebih dari 100 edisi perdana. 25. Wih keren banget. Alhamdulillah. Oke. Sadar aja edisi perdana Yang berikutnya 30-an. Pak Gusti. 30-an ya edisi perdana dulu. Kalau ingin bertanya Pak Gusti. Pak Adrianus. 30. Kenapa Pak Wono? Halo. Pak Ilham itu Pak Ilham. Ya sebentar, ada Pak Putu. Pak Putu silakan. Selamat malam, Pak Khairuddin. Materinya sangat mantap sekali. Menurut saya materinya sangat mantap sekali. Makasih. Saya ingin banyak belajar ya, cara terutama ketika kita akan mengakses yang tadi dikatakan itu untuk mengubah dari, bisa enggak kira-kira dari rekaman video kita rekam ke teks. Dulu pernah rasanya saya dengar, biar dari rekaman video ada percakapan bahasa Inggris, bisa direkam jadi teks. Terima kasih. Rekaman video bisa direkam. Rekaman video bisa direkam jadi teks. Ya, saya baru dengar nih Pak. Maksudnya kita hidupkan video. Kita ingin tahu kan, artinya dia membacakan sebuah kata-kata dalam bahasa Inggris dalam bentuk video atau MP3. Nah, saya ingin MP3 itu agar jadi tulisan. Kalau tadi tulisan menjadi suara, sudah saya tahu. Oke. Sekarang kepinginnya yang dari suara menjadi tulisan gitu. Ya, suara betul, MP3. betul, Ya, suara dari betul. MP3. Iya. Kalau dari video sih Pak, kalau saya tidak punya kemampuan untuk itu kayaknya. Tapi kalau misalnya kita cari orang, mungkin kita tanyakan lagi Pak. Seru juga nih. Dan lagi. Iya, terima kasih. Saya ini dari dulu saya tunggu informasi 365 ini. Oke, makasih Bapak. Tapi yang kalau dari video untuk jadi suara, kecuali suara kita jadi teks, ya itu bisa. Nah, artinya suara MP3 bisa enggak? Kalau suara MP3, kalau Teks. kalau misalnya suara kita kita pakai headset seperti ini, kemudian kita bisa dari Google, kita bisa pakai Google Doc kok Pak. Kalau dari suara kita ya, kalau dari suara kita bisa pakai Google Doc terus terekam. Jadi apa namanya? Jadi teks ya. Bahasa Indonesia bisa. Tadi kalau misalnya di Office 365 belum support untuk bahasa Indonesia, tapi kalau dari Google bisa. Dengan catatan kita buka Google Chrome. Jadi browser yang kita buka itu Google Chrome. Jadi saya praktekkan kalau dari Google. Siapa tahu nanti kita bisa bisa letakkan headsetnya di MP3, mungkin akan jadi seperti itu. Ini idenya Pak. Jadi gini, kalau misalnya kita mau merubah suara menjadi teks dari suara kita, nah siapa tahu nanti suara dari HP atau MP3 bisa kita sounding yang besar, dia akan tercetak teks. Ini contohnya seperti ini. Saya buka Google dengan catatan bahwa yang kita buka adalah Google Chrome, browser Google Chrome.
Oke. Kemudian saya klik di tanda titik 9 ini. Kemudian saya memilih Google Docs. Ini ada Docs, Google Docs. Oke, ini artinya Google Docs ini juga hampir sama seperti Microsoft Word. Oke, come on. Agak lelet. Nah, saya buka Google Doc. Nah, di Google Doc ini Bapak dan Ibu punya fasilitas Speak namanya. Oke, sebentar. Tapi dengan catatan Bapak dan Ibu bukanya dari Google Chrome ya. Kalau Bapak dan Ibu buka dari Google Chrome, dia tidak support. Oke, saya buka yang baru. Blank. Oke, saya buka yang baru. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di sini support banyak bahasa. Kalau di Google support banyak bahasa. Nah, oke, saya close saja dulu yang disclaimer ini. Nah, mungkin ide ini bisa dicoba kalau misalnya kalau misalnya Bapak Gusti Putu bisa coba nanti bisa pakai rekaman di speaker kan, coba aja. Oke, saya klik di tool. Saya klik di tool. Di sini ada voice typing. Nah, voice typing ini hanya ada di Google Chrome kalau kita buka Google Doc. Jadi Google Doc yang ada di Google Chrome, yang di tempat lain dia tidak ada. Nah, ini saya klik di sini, kita bisa pilih bahasa. Saya pilih bahasa. Ini bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda malah ada. Oke. Nah, ini kemudian saya klik di sini speaker. Selamat malam Sulawesi Tengah. Ini jedanya agak lama, mungkin kalau agak riuh dia tidak terlalu ini. Oke, saya ulangi. Nah, ini sudah terketik. Oke, saya ulangi. Selamat malam Sulawesi Tengah. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa coba nanti di sini di Google, menggunakan Google Doc, kemudian menggunakan fasilitas tool tadi, kemudian ada voice typing. Nah, mungkin kalau misalnya Pak Putu mau coba untuk mensounding rekaman MP3, mungkin juga bisa seperti ini. Tapi sejujurnya saya belum pernah mencoba yang dari MP3 untuk saya rubah dari voice menjadi teks. Gitu Pak Putu. Tapi kalau misalnya nanti kita punya teman yang bisa berbagi untuk yang itu, saya juga ikut belajar kok Pak. Oh ya, terima kasih banyak, terima kasih. Sama-sama Ini yang Bapak. saya tunggu-tunggu dari dulu, memang nggak bisa itu. Kalau bersuara kita sendiri langsung headset bisa. Iya betul Kalau Bapak. rekaman itu agak sulit. Betul Bapak. Iya. Ya, kita coba cari referensi orangnya. Mungkin nanti Ya, kita yang jelas di pemaparan materi Bapak sangat mantap kok. Top saya di Bali Makasih, mengabdi Bapak. Bapak. Makasih Bapak. Ya, terima kasih. Iya Bapak, sama-sama. Oke, baik. Saya cek dulu surat. Pak Herudin sebentar, ini aku nanya Iya. kok nggak bisa masuk link yang GG. Coba diklik link itu. Nggak bisa terbuka. Nggak bisa terbuka. Oke, saya copy link asli ya. Oke, saya copy link asli, saya taruh di chat. Bentar. Saya taruh di chat untuk ini pilihannya all attendees ya. Oke, all attendees. Bapak dan Ibu yang di attendees silakan, ini linknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Oke. Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Mana? Itu sudah saya kirim di apa? Di chat. Nggak Chat? terlihat? Nggak kelihatan. Oh, coba digoyang-goyang laptopnya. Aduh. Udah masuk kok, udah masuk. Bisa diklik itu teh. Coba Bisa. kita ke grup aja. Sebentar, itu saya kirim di all attendees. Ini saya kirim di all panelis. Ya, itu di panelis sudah. Ah, gitu dong. Nah, Iya, sudah muncul di all panel. tadi mungkin HP-nya atau laptopnya tidak digoyang. Enggak lagi nyanyi dangdut. Anda tidak dapat menggunakan. Oh, sebentar. Anda tidak dapat
akun pribadi, gunakan akun kantor atau sekolah Anda. Coba saya cek settingnya sebentar. Akan. Only, oke, sebentar. Ternyata makin malam makin rame Pak Hairudin ini kegiatan kelor. Alhamdulillah, 130. Berapa Teh Umi tadi? Hampir 130. Iya. The name respond will be not record. Oke, sebentar, saya ini. Only people my 129 Pak. Ini hampir 130. Sudah dengan panelis itu Teh Umi? Udah. Oh iya. Kalau 130 saya dihitung 2. Ini kenapa tidak bisa? Sebentar. Saya harus setting ulang ini kayaknya. Karena responnya nggak masuk ya. Sebentar. Ini tadi mintanya. Ini tidak aktif. Anyone can. Iya, sebentar. The name will record. Oke. Tulisannya begini nih, Anda tidak memiliki izin untuk melihat formulir ini. Padahal saya sudah set ini. Only people. Dia tidak mau naik ke atas ini. Oke, sebentar. Ini formnya belum disetting untuk anyone, jadi hanya punya akun yang 36 organisasi yang Betul. Ini ketika saya klik di sini, ini tidak aktif. Anyone with the link can respond. Ini tidak aktif. Oke, sebentar. Saya cek lagi. Kalau ini tidak aktif nggak apa-apa, kita buat link baru, tidak masalah. Yang penting Bapak dan Ibu bisa terpenuhi untuk itu. Pak Hairudin ini jangan grogi ya. Iya ya. Oke, sebentar. Ternyata Pak Hairudin malam minggu itu guru pembelajar pada rajin ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Sepertinya ada kendala di sini. Ini anyone with the link respond. Nanti saya coba cek lagi form ini, tapi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan malam hari ini, baik, saya akan ke ini aja lah. Kita akan buat form di Google juga boleh. Yang penting Bapak dan Ibu dapat dulu. Sebentar. Google. Iya, boleh dicobakan lewat G-Form memang. Ya, lagi form dulu. Jadi syaratnya harus anggota IGI ya. Karena ini memang belum punya keanggotaan. Harus anggota IGI. Berarti aku dapat ya. Yang kemarin kan udah dapat. Mana? Sebentar. Ini makin malam makin agak lelet ya. Orangnya. Maaf ya Bapak Ibu. Sementara saya buat form baru Bapak Ibu kalau ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu, silakan Pak. Ya, barangkali yang raising hand saya berikan satu orang, sementara Pak Hairudin membuat G-Form untuk pendaftaran tadi. Baik Pak, ada Pak Baharudin. Pak Baharudin Alzain ya dari Tenggara ya, Sultra ya? Kendari. Ya, dari Kendari ya, Sultra. Ya, Sultra cerdas. Bosnya, Sultra cerdas. Selamat malam Pak Bahar. Pak Baharudin, selamat malam. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan Pak. Selamat malam. Malam Pak. Bertemu lagi dengan Pak Hairudin di sini. Dicari saya. Ya, bisa bantu saya Pak Bahar? Silakan. Ini apa ya? Saya
melihat di bagian settingan formulirnya tadi kayaknya itu belum everyone ya, tinggal dibuka di titik 3 settingannya itu Pak. Tinggal. Iya, ini saya buka settingannya tapi tidak aktif ini. Anyone with link can respond. Perasaan tadi saya udah klik ini tapi nggak aktif. Ini kurang jelas saya karena melihatnya lewat handphone ini jadi. Ini ada setting, oke? Okay? Ini ada setting. Nah, ininya tidak aktif. Okay. Anyone with the link can respond. Oh, dari awal buatnya kayaknya ini kan. Iya. Oh ya. Iya, bisa. Coba saya cek dari awal ya. Oke, coba saya cek dari awal. Karena seharusnya kita bisa setting belakangan juga tidak apa-apa. Saya kemarin bikinnya setting belakangan juga bisa. Biasanya dari setting belakangan tidak ada kendala. Require email nggak tadi Pak Khairul? Enggak. Nah, oke, kita coba dari awal boleh. Ini Bapak dan Ibu, ini saya saya buat new form aja. Saya mau ini sebenarnya Pak Khairuddin. Ya. Itu di Office 365-nya ini untuk edukasi juga ya? Office 365 ini untuk edukasi, maksudnya gimana Pak? Sebenarnya apapun yang mau kita manfaatkan untuk edukasi ya bisa ke edukasi gitu kan? Ya, gini kan saya pernah kemarin kan saya deploy sendiri tuh Office 365. Bikin dapat yang Rp0 juga itu. Iya, oke. Saya dapat di situ salah satu fiturnya. Salah satu fiturnya itu bisa dipakai untuk hosting. Saya kan posisi admin. Saya mau nanya fitur itu di IG itu ada nggak fitur untuk hosting website gitu di akun admin Office 365-nya. Nah, kalau ada, saya mau tahu itunya cara pakainya tuh. Kalau untuk hosting saya tidak paham, tapi kalau misalnya sekolah yang ingin memperoleh Office 365 secara gratis dan berbantuan nanti oleh teman-teman di Office itu, berarti Bapak dan Ibu bisa bisa mengajukan permohonan kepada Office dengan catatan bahwa sekolahnya itu berdomain .sch.id. Nah, itu yang saya tahu nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Office. Mereka akan membantu Bapak dan Ibu untuk memperoleh akun Office 365 untuk bahkan siswanya juga. Nah, itu yang ini yang saya tahu Pak Bahar. Oh iya. Makasih Pak Khairuddin. Kalau saya ini kan saat ini udah punya, cuman ada fitur yang saya cari mau saya aktifkan. Lalu itu yang dia kita bisa punya banyak fasilitas hosting unlimited itu untuk website. Betul. Nah, jadi di beberapa teman-teman itu ya Pak Yujus yang cerita ke saya bahwa teman-teman yang mau deploy sama Office 365 bahkan untuk siswanya itu berarti sekolahnya itu harus berdomain .sch.id. Jadi buat website sekolah dulu untuk memperoleh itu. Bahkan nanti ujiannya pun itu akan dibantu oleh oleh pihak Office 365 itu. Pak Bahar, saya buka Office form baru. Ternyata memang kayaknya memang lebih bagus di setting di awal ini. Ini aktif anyone with the link can respond. Ya, benar. Itu saya monitor ini. Saya lihat. Iya. Awal dulu-dulunya kayaknya kita bisa setting belakangan. Ini kenapa harus setting di awal ya? Dulu-dulunya kalau kita sudah selesai kita baru setting semua. Biasa sih
Saya buatnya gitu. Tapi juga tadi saya buatnya seperti itu. Perasaan saya tadi aktif itu anyone with the link can respond. Ternyata tidak aktif. Oke, Bapak Ibu. Hanya jangan pakai perasaan. Oh, oke. Pakai pengetahuan. Iya. Baik, saya rubah CSOC. Lanjut Pak Herudin, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya buat ulang berarti nama required, kemudian nama unit sekolah butuh ya, itu aja lah unit sekolah. Ingin tahu juga saya unit sekolah. Cita-cita Enggak lah. Kemudian unit sekolah, kemudian bidang studi saya butuh, mungkin ada yang sama. Kemudian IG daerah provinsi. Oke, kemudian nomor KTA IG. Satu lagi upload ya, upload. Oke. Pak Herudin, kalau bisa pendaftaran IG online-nya sekalian di-share aja. Oh, boleh. Nanti kalau Bapak Ibu sudah transfer, mau cepat, bisa cek ke saya bukti transfernya, nanti dibantu ke admin pusat untuk mengaktifkan. Oh, tapi kalau upload itu nanti kelamaan, tapi nggak apa-apa, nanti saya bisa konfirmasi Bapak dan Ibu pakai yang ini atau tidak. Ya. Baik, ini saya sudah selesai kok. Ini aja yang hijau. Oh, tadi salah itu karena bukan hijau. Tadi saya mana sih yang salah? Oke, baik. Ini saya copy, kemudian saya ketik. Oke, saya buat Gigi aja. Saya ganti ya. CSOC O365. Oke. Ini saya copy ke chat. Bapak dan Ibu silakan mendaftarkan sekarang. Ini all panelists. Oke. Lagi all attendees. Oke. Nah, silakan Bapak dan Ibu. Insya Allah berhasil tadi. Untuk mendaftar IG, bagi yang belum mendaftar IG, Bapak dan Ibu silakan di. Kenapa tidak turun? Oh. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk mendaftar IG, Bapak dan Ibu harus mendaftarnya secara online dan kemudian nanti mengkonfirmasi kepada teman-teman pengurus IG yang tertera nomor HP-nya setelah Bapak dan Ibu membayar 50.000. Jadi Bapak dan Ibu silakan daftar IG-nya di anggota. 50.000 itu sebulan apa sekali bayar? .ig.or.id. Mau bayar setiap bulan? Oh, gimana Bapak? Pendaftaran .html. Oke, baik Bapak dan Ibu yang ingin mendaftar ini, nah silakan di link ini. Ini bayarnya 50.000 bayarnya 50.000 untuk kenapa kita harus membayar 50.000 itu seru juga pertanyaan. Bapak dan Ibu bayar 50.000 itu akan terbantu daerah Bapak sendiri, karena ketika Bapak dan Ibu membayar 50.000 itu berarti 50% untuk IG daerah, kemudian 35% untuk IG wilayah dan 15% untuk IG pusat. Nah, jadi kontribusinya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sekali saja membayar biaya pendaftaran. Dan tidak ada iuran bulanan di IG. Kecuali kalau misalnya IG daerahnya membuat kegiatan, kemudian ada kontribusi
seperti apa namanya kegiatan apa, kemudian dikutip sekian ratus ribu, itu sebenarnya kan untuk kebutuhan Bapak dan Ibu juga di pelatihan. Nah, seperti biaya konsumsi, biaya administrasi lainnya gitu. Ya Bapak, kalau saya mendaftar di IG ya silakan. Ini linknya saya copy juga di chat. All attendees. Ini menarik pertanyaannya, apa beda IG dan PGRI? Oke, biar dibaca sama itu saja, biar dibaca sama host saja, nanti saya jelaskan. Iya. Oke, silakan Bapak, lanjut. Mungkin ada pertanyaan yang lain dulu sebelum itu. Iya, saya kembali ke kolektif, tapi sebelumnya saya ke moderator dulu. Ibu Yunita, memantau sudah? Halo moderator. Ibu Nita, Ibu Yuni. Mana dia? Aduh, lempar lagi. Baik, ke kolom chat. Lempar. Iya, ke kolom chat saya naikkan terus, terlempar terus. Ke kolom chat ada pertanyaan. Bagaimana Pak Hai? Bisa dijawab pertanyaan tadi? Perbedaan IG dan PGRI. Oh, yang itu. Iya. Oke, baik. Pertanyaannya apa beda IG dan PGRI? Yang pertama, kalau IG berarti I-nya 2. Itu yang pasti dulu. Tapi gini, kalau yang realnya Bapak Ibu sekalian, IG itu pertama tidak, kalau di tempat saya Bapak Ibu, IG itu tidak ujuk-ujuk. Kalau misalnya PGRI itu kan ketika kita jadi PNS, tiba-tiba kita sudah jadi anggota PGRI. Lah saya juga anggota PGRI kok di kabupaten saya. Nah, jadi ujuk-ujuk ketika kita sudah jadi PNS kita PGRI. Dan ketika kita sudah jadi PGRI, kalau di tempat saya berarti kita harus bersedia bersedia dengan konsekuensi dikutip atau dipotong uang iuran bulanan. Nah, itu kalau PGRI, tapi saya tidak tahu kondisi di tempat Bapak dan Ibu. Tapi IG Bapak dan Ibu secara sukarela kita mendaftar. Nah, jadi itu yang kelihatan bedanya di saya dulu. IG secara sukarela mendaftar, kalau PGRI ujuk-ujuk kita jadi anggota. Yang kedua, IG fokus sekali, bukan berarti tidak fokus kepada yang lain. IG sangat fokus pada peningkatan kompetensi guru. Nah, karena kenapa? Karena pendidikan kita itu senjata utamanya di guru, pemain utamanya di guru. Nah, outputnya pada siswa. Nah, jadi IG fokus peningkatan kompetensi guru, dan kemudian berharap dengan guru yang cerdas maka akan menghasilkan siswa yang cerdas. Karena tidak mungkin mesinnya tidak bagus akan menghasilkan output yang bagus, itu tidak mungkin. Nah, jadi makanya Bapak dan Ibu, IG sangat sangat aktif pada kegiatan pengembangan kapasitas guru. Ya, seperti pelatihan di daerah, kita tidak punya dana tapi kita bergerak. Kita tidak tergantung dengan APBD, APBN. Kita tidak tergantung dengan proposal, tapi prinsip kita sharing and growing together. Itu artinya bahwa kita secara sukarela berkontribusi untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, sama juga malam hari ini saya apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh IG Sulteng. Lama sekali saya bercita-cita terlibat di Sulteng setelah saya tidak jadi ke Sulteng tahun 2018. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bahwa IG itu sangat fokus untuk peningkatan kompetensi guru. Kalau PGRI saya tidak ingin membandingkan, Bapak dan Ibu boleh rasa-rasa sendiri. Tapi apakah IG tidak fokus pada yang lain? Kita juga advokasi, kita juga ada pada memberikan ide-ide bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat beberapa spirit dari keluarnya aturan-aturan yang belakangan ini dari Menteri Pendidikan, saya banyak melihat itu juga tidak terlepas dari peran IG dalam memberikan buah pikirannya kepada Pak Nadiem Makarim. Nah, itu meskipun kadang-kadang kita dianggap kontroversi oleh, ya katakanlah oleh pengawas, oleh
guru bahasa Inggris dan sebagainya yang menganggap IGI mulai mematikan beberapa bidang studi pangan yang mereka sendiri tidak paham. Tapi kalau misalnya Bapak tidak paham juga apa yang diinginkan oleh IGI, Bapak dan Ibu boleh tanya ke saya. Karena saya juga mengikuti, saya juga memberikan buah pikiran di kepengurusan pusat IGI. Nah, itu Bapak dan Ibu beda IGI dan PGRI. Oke, baik. Kembali ke kolom chat. Pertanyaan dari Pak Fajar Bontang. Kelebihan Office 365 Insider. Insider itu maksudnya apa ya, Pak? Pak Fajar boleh dihidupkan mikrofonnya? Ya, saya. Pak Fajar masih ada gini. Iya. Oh, sudah nggak ada Pak Fajar, Pak. Oh, ya, Iya. yang pasti gini. Kalau kelebihan Office 365, katakanlah yang offline mungkin maksudnya. Kalau yang online, kelebihan Office 365 itu Bapak dan Ibu tidak perlu install, kan itu kelebihannya. Fitur-fiturnya selalu update. Nah, kalau misalnya Office 365 desktop versi offline, Bapak dan Ibu, keuntungannya yang pertama tidak ada Office 365 yang kaleng-kaleng, yang tidak ori. Semua Office 365 itu ori. Nah, kemudian fitur-fiturnya itu akan update secara otomatis. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya Office 2019, bisa jadi nanti, biasanya kan Office 3 tahun sekali upgrade ya. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2019. Mungkin nanti akan ada Office 2022, mungkin seperti itu. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan yang mencolok misalnya di antara Office 2016 dengan Office 2013, Office 2019 dengan Office 2016. Nah, bagi para pengguna pasti yang mencolok itu para pengguna sudah paham di mana bagian yang mencolok itu. Nah, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Office 365, itu tidak akan tergerus oleh waktu. Jadi dia akan update dengan sendirinya dan update secara otomatis. Jadi itu keuntungan Bapak dan Ibu menggunakan Office 365 desktop yang secara offline. Karena nanti ketika online dia akan aktif, akan update dengan sendirinya. Nah, itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi? Ya Bapak yang sudah tidak ada, tapi mungkin jawaban ini bisa Pak Fajar, ya. Pak Fajar, tapi insya Allah jawaban ini juga semoga bisa membantu pemahaman bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Nah, itu. Ya, oke, baik, makasih. Satu pertanyaan di kolom chat sebelum kami beralih ke raising hand dari Pak Suban Depok. Pernah jadi anggota IGI, waktu itu membuatnya kepada Bapak Abdul Holik. Kalau lupa nicknya, bagaimana ya? Adakah link untuk itu, Pak? Oke, Bapak dan Ibu, kalau saya sering dapatkan ini. Jadi gini sebenarnya Bapak dan Ibu, menjadi anggota IGI itu sebenarnya itu mandiri sekali. Jadi Bapak dan Ibu mendaftarkan sendiri, membayar sendiri, kemudian baru diaktifkan oleh admin, kemudian Bapak dan Ibu cetak kartu sendiri, itu mandiri sekali. Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin perubahan data kartu, ini sebelum menjawab yang itu ya, biar sekalian. Perubahan data kartu, Bapak dan Ibu boleh hubungi admin daerah. Nah, silakan saja. Kecuali perubahan foto. Kalau perubahan foto, Bapak dan Ibu bisa lakukan secara mandiri. Nah, jadi kali aja fotonya ingin diupdate gitu kan. Nah, jadi itu satu. Kalau misalnya tadi lupa NTA, Bapak dan Ibu login lagi di akunnya. Login di akun yang kan kita mandiri. Kita buat akun sendiri, kita pokoknya mandiri mendaftar sendiri. Jadi login di akun sendiri. Nah, yang jadi masalah sebenarnya bukan lupa NTA.
tapi lupa akun. Kalau lupa akun Bapak dan Ibu silakan hubungi Pak Basri. Ini Pak Basri pengurus pusat dari Sulawesi Selatan. Pak Basri, sebentar saya cari nomornya. Pak Basri boleh, Pak Mung boleh. Siswa itu di create oleh Pak Mung. Oke, sebentar saya cari nomor Pak Basri. Basri. Bapak dan Ibu kalau lupa yang itu, Bapak dan Ibu silakan hubungi Pak Basri. Nomornya ini 418 431, atau Bapak bisa hubungi Mr. Mung. Ini kreator website siswa itu. Dan Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa IGI organisasi pertama yang memiliki pendaftaran secanggih ini. Jadi setelah kita daftar, kita dapat kartu yang bisa dicetak mandiri. Itu IGI yang pertama sekali yang menggagas seperti itu. Oke, saya cari nomor Mr. Mung. Dan yang kreator itu adalah Pak Mung, Mr. Mung. Pak Mung ini dari Jawa Tengah, dari Semarang. Beliau jago sekali untuk urusan website, dan beliau adalah founder dari Sagu Sablok, satu guru blog. 856 4033. Oke, nah ini silakan Bapak dan Ibu. Yang penting dicari timing yang tepat. Silakan hubungi ini untuk tanyakan lupa akun. Karena lupa ETA biasanya gara-gara akun. Bapak dan Ibu bisa cetak mandiri kartunya kok. Itu dia Pak Adrianus jawabannya. Oke, makasih Pak Hairudin. Kami kembali ke kolom raising hand. Penanya langsung sudah mengangkat tangannya. Pada urutan berikutnya ada Ibu atau Bapak ini, Eka Fitriani. Silakan Ibu atau Bapak. Pak Eka barangkali ya. Silakan Pak. Halo, assalamualaikum Bapak. Ibu ini Pak. Waalaikumsalam. Ibu Ya, rupanya. kalau Fitriani Ibu. Ibu, iya ketemu lagi Pak setelah di Palembang kemarin. Oh iya Bu. Iya, Bu. di S1. Gini Pak, saya mau nanya. Oke. Saya udah pakai nih akun bukan Microsoft 365-nya. Walaupun belum terlalu paham, saya udah pakai. Walaupun pakai meskipun cuma pakai yang versi desktop, yang online saya jarang pakai Pak. Nah begini, itu kan yang Office 365 itu ada juga fiturnya di HP Pak ya? Iya betul. Iya. Nah pernah tempo hari saya juga mencoba untuk mendownload Microsoft 365 ini di HP. Nah, yang saya herannya pada saat mau login ke akun saya itu kok salah Pak ya, padahal passwordnya yang itulah gitu. Nah, kalau kita login lewat laptop bisa masuk dia. Nah, giliran kita pakai password yang sama dengan akun yang sama pun di HP saya nggak bisa Pak. Jadi nggak kebuka kalau kita mau buka 365 dari HP. Itu kenapa Pak ya? Solusinya saya heran nih. Solusinya mohon Pak, terima kasih. Baik, di laptopnya Ibu pakai akun yang ada @ig.org.id tidak? Yang IG? Iya. Enggak, saya pakai mandiri kemarin, nggak pakai akun yang akun IG buat sendiri Pak. Oh oke. Ibu sudah punya akun IG? Udah, saya punya dua malah. Saya punya dua akun IG. Yang pertama dulu kan saya buat ternyata lupa password gitu kan. Oke. Saya buat lagi. Setelah saya buat lagi dengan password yang baru, ternyata ingat password yang lama. Jadi dua akun saya. Oke, begitu. Oke, baik. Kalau mau di reset password yang akun IG saya bisa reset. Cuman gini, kalau saran saya Ibu coba di desktop, kan di desktop yang ini seperti ini. Nah, ini kan saya pakai akun IG nih di desktop ini. Ini kan kelihatan ya, kalau saya lagi scroll ini di atas itu kelihatan kan, Hairudin Budiman dalam kurung
herudin@ig.or.id. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Nah, coba Ibu di laptop, Ibu pakai akun IG, kemudian di HP-nya juga pakai akun IG. Karena dia sinkron. Oh, jadi cara membuatnya @ig gitu ya? Misalnya nama saya @ig gitu. Oh enggak, kalau yang akun IG saya yang buatkan atau kami yang buatkan. Ada beberapa orang ya, Pak Yuce, kemudian saya, Pak Holik, itu yang bisa membuat akun untuk @ig.or.id. Nah, Jadi saya harus harus join dulu ke sana begitu. Nah iya, kalau Ibu mau saya buatkan akun IG-nya, Ibu isi link pendaftaran yang tadi yang sudah di-share. Oke. Kemudian nanti saya buatkan akun IG, kemudian Ibu aktifkan akun IG, karena akun yang saya buat itu Bapak dan Ibu harus diaktifkan dulu. Nanti saya berikan tutorial cara aktivasinya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu silakan, kalau misalnya sudah punya Office 365 di desktop, Bapak dan Ibu masuk lewat akun IG. Kemudian kalau misalnya di HP ada Office 365, aktifkan juga di HP dengan akun yang sama. Jadi dia akan sinkron secara otomatis. Gitu, Ibu. Oke, begitu ya. Ya, terima kasih Bapak. Kalau misal saya masih kesulitan, saya japri nggak apa-apa ya Pak ya? Siap, tidak masalah. Iya, oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Kami lanjut. Sebelumnya ke moderator Ibu Yunita. Silakan Ibu ambil alih moderator. Ibu Yunita, halo. Ya, monitor Pak. Selamat malam. Sekarang pada dengan Ibu Eva Suryani. Silakan Ibu Eva. Oh iya. Ibu Yunita ambil alih. Siap Pak, siap. Ibu Eva Suryani, silakan Pak. Ibu Eva mengajukan pertanyaannya. Ya, monitor Ibu Eva. Halo, monitor. Kedengaran suara Ibu Eva? Sepertinya Ibu Eva ini. Iya, nggak dengar barangkali. Lagi low. Ibu Ida Aryani. Ya. Minta maaf, Ida Aryani Pasule. Pasule, ya. Silakan Ibu. Ibu Ida, silakan Bu, mic-nya sudah dibuka. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Terima kasih. Saya punya masalah dengan akun Office 365 saya. Sudah punya sebenarnya. Sudah lama, sudah banyak disimpan. Tapi saya lupa nama emailnya. Oh, gitu. Karena dibuat sudah berapa tahun yang lalu. Karena akhirnya terlupakan, baru mau aktif kembali. Lupa email. Oke. Saya cek ya, Iya. Coba sebentar saya cek. Kemudian itu tadi untuk membuat email dengan nama IG, apa boleh buat lagi? Yang dulu saya sudah bikin latihan sih sebenarnya dulu. Oh, harusnya ingat ya Bu ya, udah bikin pelatihan. Ibu Ida ini aktif sekali sebenarnya. Oke, sebentar Bu Ida. Saya coba cek akunnya Ibu. Oh iya, makasih Pak Kai. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Ibu, saya cek dulu. Kalau misalnya nggak ada, nanti buat ulang juga nggak apa-apa. Tapi sebentar saya cek. Oh iya, makasih. Ida Haryani. Ida Haryani. No result found. Ida Haryani. Haryani seperti ini tulisannya Bu. Nyambung Pak. Nyambung seperti ini. Iya, sudah benar. Ada juga. Oh, tapi tidak ada berarti Bu. Ida Pasuli coba. Enggak, Ida. Oke, nggak apa-apa Bu. Buat ajukan baru Bu, biar saya buatkan lagi. Oh iya. Ya. Kalau Ida nih, ini yang keluar kalau Ida.
Ida Nurhaida, Ida Rahmawati, Ida Solida, Ida Sulistiani, Juni Idawati, itu yang Ida, Bu? Nggak ada di situ. Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa, Bu. Ibu ini aja, Ibu daftar lagi aja yang di link itu. Nanti saya bertanya Mbak. Ya. Tapi saya nggak lihat linknya. Gimana linknya? Linknya yang ini di chat tadi sudah saya copy. Tidak bisa full nama instansinya, nggak apa-apa Pak, bisa semuat aja nama instansinya. Oke, ini linknya saya kirim ke all attendees ya, linknya. Oh iya. Ini saya kirim ke all attendees. Ini saya tulis di sini link memperoleh. Ada juga ternyatanya link memperoleh Office 365. Oke. Nah, itu udah saya kirim ke all attendees. Ini ada yang tanya dari Pak Supandi secara private ke saya, nggak bisa full nama instansinya. Bapak dan Ibu tidak perlu lengkap juga, nggak apa-apa nama instansinya SMA apa gitu aja, nggak masalah. Ya itu aja Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Pak Ahmad Fajar. Silakan Pak Ahmad Fajar. Oke, terima kasih. Dengaran Pak ya? Dengaran Bapak. Nah, Assalamualaikum Pak Hairudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fajar. Saya tadi yang nanya dari chat juga tadi. Oh oke, ya oke Bapak. Ya dari chat ya. Ya silakan Bapak. Tadi saya dengar kan unmute jadi mute jadi bingung. Oke. Maksudnya gini, karena memang saya kan juga ngulik-ngulik di PowerPoint-nya. Itu ada tahunan, annual, monthly, update-an. Mana yang mana? Di PowerPoint ini? Biasanya kalau di update-an Office 365. Oh, oke. Di akun kalau nggak salah tuh di akun Office update di about word atau about word atau PowerPoint sama aja nanti. Nah di situ kan monthly channel. Nah saya dapat info ada dari teman-teman yang memang yang biasa mainnya di PowerPoint yang jadikan video segala macam. Itu dia ada namanya insider. Nah insider ini kelebihannya selain data yang saya tahu cuma satu itu dia bisa membuat GIF kan memang baru update ini kalau nggak salah. Di mana di PowerPoint? Di PowerPoint yang desktop? Desktop barangkali desktopnya iya. Ya ini PowerPoint desktop Bapak. Itu di mana insidernya? Saya belum lihatnya, mungkin jaringan agak lambat mungkin. Jadi saya nggak lihat lambat dia nih tampilannya Bapak. Oke. Nah saya cuma dapat info dari teman-teman juga, belum saya baca juga itu cara ngubah dari country channel yang di bagian upload word nanti di akun. Nah itu updatean yang terbaru, yang infonya kan bisa mengubah file PowerPoint menjadi file GIF. Itu masalah updatean terbaru, makanya dari monthly nanti dirubah ke mode insider. Nah kebetulan juga saya belum nyoba. Nah itu saya belum paham kelebihannya itu maksudnya dari insider. Jadi ada annual kan, kalau annual biasanya tahunan dapat updateannya, monthly bulanan. Nah di insider sendiri lebih lagi kayaknya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang cara dapat akun yang 5 tera tadi loh, maksudnya gimana? Oke, tertarik saya. Baik, saya juga mantau percakapan di grup. Baik, Bapak dan Ibu gini, ketika kita membeli atau ketika kita menginstal Office 365,
yang saya tahu karena pengalaman saya dengan teman-teman banyak gitu, itu sampai di sini. Kalau misalnya di PowerPoint ya, ada file, ada home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, dan view, sampai pada view saja. Nah, tapi kenapa di komputer saya ini bukan punya Office 365 Bapak dan Ibu, yang MATLAB ini bukan Office 365, ini add-in belakangan. Jadi saya install MATLAB, kemudian MATLAB-nya jadi add-in di PowerPoint. Developer punya dari sini, tapi kita bangkitkan karena kemarin itu saya pakai macOS. Nah, kemudian dictation ini juga untuk mendikte, jadi ini juga bukan punya Office 365 dasarnya. Jadi dasarnya sampai di sini aja Bapak Ibu, sampai view. Sementara MATLAB, dictation, iSpring Suite 9, Nitro Pro 9, ini bukan punya Office 365. Itu punya add-in yang nyantol ke Office. Nah, bisa jadi insider itu, saya juga baru dengar, insider itu juga bisa jadi add-in, karena Office 365 itu ketika saya membeli sama Pak Yuce itu Office 365, kata Pak Yuce itu aktivasinya per tahun, annually. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya saya sudah menggunakan Office 365 saya ini sudah hampir 3 tahun. Jadi saya tidak ada aktivasi yang diminta. Malah dia semakin upgrade, semakin fitur-fiturnya semakin upgrade. Nah, jadi malah saya sudah ganti laptop, saya pakai akun Office 365 saya yang lama itu tetap aja masih bisa jalan. Jadi saya tidak perlu membeli akun baru ketika saya mengganti device, mengganti laptop. Nah, jadi Bapak dan Ibu, maksud saya yang pertama ketika Bapak dan Ibu belinya sekali, sepertinya itu malah bukan tahunan, malah bertahun-tahun kita masih aktif seperti ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu yang menggunakan Office 2013 atau Office 2016, itu kan selalu nanti keluarnya, kalau misalnya kita menginstal Office di tukang servis, yang tukang servis itu dia bisa jadi pakai bajakan namanya KMS kan. Nah, jadi Office 365 itu dia sampai di sini, sampai view saja. Nah, itu yang saya pahami. Kalau insider saya jujur saya belum pernah dapat, Bapak. Nah, itu kalau di online itu juga tampilannya sama sampai view saja. Malah di online kita tidak bisa add-in. Jadi tidak ada Nitro di online, tidak ada iSpring, tidak ada. Jadi di online itu sampai view top gitu. Sudah sampai di situ saja. Nah, gitu yang saya pahami Bapak Fajar. Sebelum lanjut ke nanti yang 45 tera, Pak, dia masuknya nanti di file export, kemudian ada GIF kan, tentu ada file export video, nanti dia ada tambahan di file export GIF kalau nggak salah. Jadi yang updatean terbaru dan nanti modenya dari monthly dirubah ke insider, masalah di situ nanti ada export ke GIF. Jadi animasi yang bisa dibuat pakai Flash itu kalau nggak salah bisa digunakan menggunakan PowerPoint. Gitu Pak, kalau memang kalau aktivasi kalau nggak salah memang Office 365 lifetime. Jadi itu Pak. Di desktop, versi desktop dia. Ya, ini tampilannya Pak. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu kalau misalnya kita gunakan Office, kalau saya tidak salah dari 2013 kita bisa mengkonversi PowerPoint kita langsung membuat video pembelajaran mudah sekali di PowerPoint, karena setelah itu kita bisa mengkonversi ke video. Ekspor nanti kan itu ada video, terus kalau nggak salah itu ada tampilan nanti dia ke GIF. Oke. Ini itu ya kalau misalnya yang belum tahu mungkin itu info juga buat baik. Nah, itu malah sekarang Pak yang tambahan ini baru masuk. Nah, ini bukan cuma sekedar create video dari Office, dari PowerPoint kita bisa langsung publish ke Microsoft Stream. Microsoft Stream ini juga jadinya video, jadi secara online Microsoft Stream ini. Nah, itu seperti juga streaming di YouTube, di Office 365 juga yang PowerPoint langsung bisa streaming hasil dari PowerPoint kita menjadi video. Nah, tapi kalau GIF saya belum dapat Pak.
Terima kasih Pak infonya, saya coba cari nanti. Itu nanti dia ada memang dia ubah channel apa ya, bukan aplikasinya, update-annya kalau nggak salah versi insider, harus ubah ke insider dulu baru dapat fitur gift. Nggak belum nyoba sih masalahnya. Oke, baik Bapak, baik kita pelajari sama-sama. Makasih infonya. 5 tera. Oh oke, yang 5 tera. Yang 5 tera Bapak dan Ibu. Ya ini tampilan ini Pak. Ini Bapak dan Ibu ini tampilan yang Office 365 versi online. Baik yang 5 tera tadi saya sudah share filenya ke ini Pak, di ini sudah ada, Bapak silakan isi. Itu sama satu paket itu Pak. Iya, yang CSOCO 365 itu untuk ini. Nah, jadi nanti saya akan buatkan. Saya akan buatkan akun bagi Bapak dan Ibu yang saya buatkan akun. Insya Allah Bapak dan Ibu memperoleh simpanan OneDrive sebesar 5 tera. Oke, silakan isi linknya. Tadi saya lihat di grup ada kendala pada pengisian nomor telepon, tapi saya tidak meminta nomor telepon. Tapi kalau Office minta nomor telepon, jangan lupa bahwa kode Indonesia itu 62. Jadi isinya Bapak Ibu cari 62 dulu, kemudian isikan nomor HP. Nomor HP nggak usah pakai 0 awal, misalnya 0852 tidak usah pakai 0. Jadi 62 langsung aja nomor HP-nya 852 sekian. Kalau Office minta nomor HP Bapak dan Ibu, silakan aja diisi. Ya, semoga tidak ada kendala. Gimana? Add-in-nya banyak sekali, saya tertarik semua ice cream. Kalau add-in ice cream ini Bapak sebenarnya teman-teman di Toli ini juga sudah punya nih kalau add-in ice cream ini. Ini ice cream ini. Free atau yang kalau ini enggak, kalau ini versi tidak free lagi Pak, ini udah versi publish. Yang harga 9 enggak atau yang 9 juta ya? Saya minta memang kemarin. Pokoknya harga-hargaan tuh Pak, insya Allah ini sudah bisa publish. Jadi kalau misalnya kita punya ice cream, PowerPoint kita itu sudah sangat powerful. Jadi ice cream ini selain untuk membuat kuis, ice cream juga bisa untuk membuat media pembelajaran yang sangat interaktif dan cakep sekali. Kalau enggak gimana? Iya, kuis Android belum, tapi kalau misalnya Android belum. Oh di Android belum Bapak? Ice cream sudah Android belum? Belum Bapak, belum ke ini, belum ke Android. Cuman hasil dari ice cream bisa diaplikasikan, itu aja sih. Oh gitu. Nah, publish dari ice cream ini bisa langsung diaplikasikan. Jadi kalau misalnya kita membuat buku digital langsung dari PowerPoint, kalau misalnya kita punya ice cream itu langsung jadi buku digitalnya. Iya. Memang saya nggak tergantung kalian itu 9. Oh iya. Iya Pak. Kalau yang ini insya Allah versi full, tapi ya harga-hargaan Pak. Education. Ya gitu Pak. Makasih Bapak. Makasih Pak. Oke, baik Ibu Yunita, silakan ambil alih. Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf ini keluar masuk. Sekarang siapa ya Pak? Tadi kolom chat. Oh kayaknya chat saya terhapus Pak karena tadi saya terlempar. Dan baru Baikkan Pak Iqbal itu di kolom raising hand. Oh raising hand Pak Iqbal, Bapak Iqbal Hafid, silakan Pak mengajukan pertanyaannya. Ya Pak Iqbal, Pak Adrian mungkin mic-nya Pak Iqbal ya sudah oke. Silakan Pak Iqbal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya dari Aceh.
Ya, silakan Pak. Ya. Jadi tadi saya mungkin agak ketinggalan juga sedikit tadi dibagikan link untuk mau dibuat akun yang bisa punya storage OneDrive yang 5 tera itu tadi Pak ya. Oh iya, baik. OneDrive 5 tera. Ya. Guru. Itu apa? Michael yang kita bahas mengisi itu itu untuk akun Universitas atau apa? Ya khusus nanti setting. Kalau nggak salah. Yang 5 tera yang lain. Yang saya pakai sekarang ini ya. Oke. Tapi memang untuk yang online-nya berarti nggak dapat kayaknya Pak. Oh enggak. Kalau online tidak. Kalau online tetap dia yang upgrade fitur lebih canggih itu sebenarnya punya desktop. Punya desktop aja ya. Iya, punya desktop itu karena kan punya desktop juga berbayar kecuali kita kerjasama dengan Office. Nah, jadi kalau yang punya desktop itu fiturnya lebih canggih ketimbang yang punya online. Tapi kita bisa gunakan storage yang online untuk versi desktop. Itu juga kelebihannya. Oke. Terus ada satu lagi pertanyaan nih Pak. Ya, yang akun Pak Yuce. Iya Pak Yuce.
Pak, itu akun Fakulti Plus kan. Jadi kalau misalnya kami di sekolah pakai yang akun biasa itu yang student. Student itu ya. Oke. Student dia kan cuma bisa di browser saja, tapi nggak bisa download. Cuman dia punya storage sama beberapa aplikasi yang lain. Iya betul. Itu apa ada peluang tuh bisa di-upgrade misalnya? Jadi kayak Bisa aja Pak, hubungi aja Pak Yuce. Saya yakin bisa Pak. Bisa di-upgrade. Ya, akun semua bisa di-upgrade. Nah, cuman kalau kami para admin itu kan ada yang admin terbatas, ada yang admin yang super admin. Jadi yang super admin itu Pak Yuce, kalau kami ya admin terbatas kayak misalnya saya sama Pak Olik itu admin yang terbatas gitu. Jadi kewenangan kita hanya pada 5 tera atau kewenangan kita pada memperluas topik saja, tapi tidak untuk desktop. Tidak untuk karena yang saya tanya tadi itu sebagai akun admin nih. Ini saya dapat akun admin untuk sekolah. Saya bisa buat akun untuk masing-masing guru dan siswa gitu. Iya. Maksudnya apa harus berbayar misalnya? Sekali bayar atau Iya, kalau itu kayaknya langsung ke Pak Yuce deh Pak. Kalau yang sudah berbayar itu kayaknya sudah langsung ke dia. Atau bisa dapat free tapi bagaimana deal dengan sekolah nanti. Nah, seperti itu sebenarnya. Oh, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih banyak nih informasinya Pak Herudin. Oke, baik Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik terima kasih. Silakan Bu Nita. Waktu tersisa 12 menit. Oke. Saya ingatkan kembali absennya jangan lupa diisi ya Bapak Ibu. Iya, saya juga bersyukur sekali malam hari ini kita bertahan. Ya lumayan ya. Alhamdulillah. Iya. Masih di atas 100, bertahan di atas setengah 10. Itu luar biasa. Untuk edisi perdana keren sekali. Ya. Langsung ke resen berikutnya kali ya Pak Adrian. Sekarang berarti Kalau chat sudah bisa dibaca Ibu Nita? Belum? Ibu ya, Ibu Sakina ya. Halo Pak Adrian, monitor ya. Kolom chat Ibu Yunita sudah bisa baca di kolom chat. Oh iya, waktu tinggal 15 menit. Yang di kolom chat saya baru lihat yang di panelis. Hanya kolom panelis yang ada. Cara ini, cara aktifkan akun lagi. Yang lupa akun tadi kayaknya sudah dijawab ya Pak? Ya, beberapa pertanyaan yang sama memang sepertinya. Oke. Baik Bapak dan Ibu yang sudah punya akun tapi lupa, ini bukan akun Iki ya, kalau akun Iki ya ke Pakmu ya, bukan akun Iki ya, akun Office 365 ya. Kalau lupa akun Office 365 Iki boleh nanti hubungi saya aja. Oh ya. Baik, bisa langsung hubungi Pak Herudin. Ya, oke. Boleh. Nanti kalau untuk akun Office 365 saya bisa bantu, tapi kalau untuk akun IG saya hanya bisa konfirmasi. Karena admin di pusat itu Pak Basri dan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin tadi ada yang bersuara Ibu siapa nih? Suaranya kedengaran. Belum diberikan kesempatan pada Pak Herudin untuk menyampaikan beberapa hal atau kesimpulan. Karena waktu kita tinggal 15 menit. Ada suara saya dengar tadi. Pak Adrian, mungkin diberikan satu atau dua penanya lagi Pak. Mana? Iya, masih boleh. Dua penanya, ya masih boleh. Ya. Sekarang kalau raise hand karena kolom chat saya tidak bisa lihat. Ya, kolom chat sudah terwakili semua. Sudah terwakili saya lihat. Ya. Oh ya, tinggal raise hand Pak. Sekarang di chatnya siapa ya? Ibu Sakina ya Pak? Agung Nugroho. Pak Agung Nugroho. Ya. Pak Agung Nugroho, silakan Pak. Ya, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk misalnya saya berminat untuk yang tadi yang dari apa ya Pak Yujo apa ya Pak, yang 90.000 itu. Oke. Apakah itu sekali bayar itu 90.000 atau nanti berlangganan tiap bulan 90.000? Dulunya Pak malah saya pikir per tahun. Karena kan karena Office 365 itu kan pemahamannya annual 365 hari. Tapi ternyata saya sudah pakai akun saya ini, Office 365 saya ini sudah hampir 3 tahun tidak bayar-bayar Pak, cuma sekali bayar 90.000 itu aja. Iya Pak, betul. Jadi coba aja Pak, malah saya sudah ganti laptop, saya tinggal install sekali lagi sudah tetap dengan Office 365 saya ini. Iya Pak. Terus yang kedua Pak, saya di sekolah menggunakan LMS apa itu apa ya Pak? Oke. Ya, di sana kan ada fasilitas untuk pembuatan akun siswa itu tidak memerlukan email. Betul. Oke. Ya. Kemudian misalnya saya mau beralih ke Microsoft ini, ya Microsoft Teams kalau tidak salah, apakah mempunyai fasilitas yang sama? Dalam artian tidak perlu untuk siswa daftar itu tidak perlu akun email atau harus membuat akun email masing-masing siswa. Iya, gini kalau untuk siswa Bapak sepengetahuan saya yang pertama Bapak harus mengajukan ke Pak Yuce, boleh nanti Bapak ajukan juga. Bapak konsultasi ke Pak Yuce juga nanti juga lebih baik. Jadi syaratnya adalah sekolah Bapak punya website sekolah yang ekstensinya .sth.id. Oke, nanti Bapak tinggal ajukan ke melalui Pak Yuce untuk Microsoft Office-nya. Insya Allah Microsoft Office bisa deploy Office 365 buat siswa Bapak di sekolah Bapak. Nanti ada adminnya di sekolah, admin itu yang akan membuat email bagi anak-anak semuanya. Nah itu Bapak. Oke. Terus yang terakhir ini Pak. Oh, banyak ini Pak. Yang ketiga, tadi kan saya sudah mengisi yang form itu yang CSOC 365. Itu bagaimana saya mengetahui kalau akun saya sudah disetujui untuk apa? Untuk mengakses akun yang 15 tera Bapak. Yang itu saja Pak. Makasih banyak Pak. Iya ya. Nanti setelah akun itu selesai saya taruh di mana ya? Saya nanti gini, Bapak dan Ibu hubungi siapa ya? Nanti saya kasih ke satu orang aja. Yang ngisi malam ini. Saya kasih ke siapa ya nanti? Pak Adrian. Siapa? Ke siapa? Ke Pak Janus aja Pak Herudin. Oh Pak Janus saja boleh. Nanti Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu kan sudah kirim form ke saya. Nanti saya akan kirimkan akunnya beserta passwordnya, karena nanti Bapak dan Ibu juga akan saya kasih panduan untuk aktivasi Office 365. Jadi Bapak dan Ibu nanti silakan hubungi Pak Adrianus untuk meminta akunnya apa gitu ya. Karena kalau saya chat di grup nanti mungkin ada yang nakal, orang akan menggunakan akun Bapak dan Ibu. Jadi saya percaya kepada Pak Adrianus saja. Berapa nomornya Pak Adrianus? Ya teman-teman nanti kita ambil di Pak Adrianus saja. 0813 Oke. 42 58 58 35 33. Oke, terima kasih. Jadi ini Bapak dan Ibu untuk memperoleh akun Office malam ini. Ya, gitu Bapak. Jadi kalau jadinya ya mungkin besok sore lah Pak. Karena malam ini saya tidak lanjut dulu untuk bekerja yang ini. Insya Allah besok sore saya kerjakan. Oke? Gitu Pak. Allah. Oke. Ya, lanjut Ibu Nitra tinggal. Ada satu pertanyaan di kolom chat yang cukup menarik saya lihat. Pak Hai Rudin, ada yang dari Baik Fitria, Ibu Baik Fitria. Apa materinya presentasi ini Pak? Bisa Bapak share ke kolom chat, bisa kami dapatkan.
Iya ya, jadi masalah jadi saya itu selalu ketika mengisi kegiatan itu tidak punya PPT, jadi PPT-nya PPT seperti ini. Utamanya mungkin lagi Tapi nggak apa-apa Bu Baik Fitri ya, kalau misalnya kan ini malam hari ini kan ada rekamannya, jadi kalaupun tidak ada file materi, insya Allah materi berbentuk rekaman Ibu bisa dapatkan nanti di link YouTube-nya. Oke ya. Iya. Terima kasih Pak Hairudin ya. Begitu barangkali ya Ibu Baik Fitri ya. Oke. Karena saya lihat waktu sudah 9.40 waktu Indonesia, 10.40 waktu Indonesia Tengah dan 9.40 waktu Indonesia Barat. Jadi sudah berakhir untuk sesi tanya jawab. Silakan Ibu Yunada Abdul Ali. Ya, baik, terima kasih Pak Adrian. Terima kasih Pak Hairudin atas ilmunya dan pada malam hari ini. Sangat berbangga Pak Hairudin bisa mengisi presentasi dalam Vikon perdana kami pada malam hari ini dengan perbincangan yang sangat luar biasa. Kemarin itu kami sempat khawatir mungkin partisipan tidak akan sampai 50, ternyata sampai tadi ini partisipan sampai 129 orang. Jadi kami sangat bangga dan terima kasih Ibu Mika atas bantuannya untuk menyebarkan flyer dan juga narasi dan mempromosikan untuk Vikon perdana Kelo pada malam hari ini. Dan saat ini saya selaku moderator terima kasih juga kepada host, dan sebelum ini saya serahkan kepada host, saya silakan kepada Pak Hairudin untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada malam hari ini. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bu Yunita, terima kasih teman-teman di KSOC Kelot. Saya senang sekali bisa hadir di malam perdana di Kelot ini. Semoga menjadi awal yang baik bagi Kelor dan tetap bersemangat, karena saya ingat sekali juga di Bengkulu itu juga mengundang saya untuk malam perdananya itu, dan saya juga memberikan motivasi bahwa jangan pernah putus asa kalau sesekali pemirsanya sedikit, tapi kita tetap konsisten Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Dan seperti yang kita di kegiatan Vikon memang seperti itu. Dan saya pikir memang konsisten itu yang paling penting. Jadi jangan pernah khawatir untuk menghubungi teman-teman IGI, mereka banyak yang hebat. Malam hari ini Pak Bahar sangat membantu saya, jadi teman-teman di IGI itu Bapak dan Ibu bisa hubungi saja kita untuk berbagi, karena kita di IGI sharing together. Kalau malam hari ini saya tidak punya kesimpulan apa-apa, kecuali Bapak dan Ibu silakan eksplorasi sendiri. Akun Office 365 insya Allah akan saya berikan. Jadi Bapak dan Ibu banyak sekali fitur di Office 365 itu yang Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Mungkin tadi karena waktu kita yang sangat terbatas, sebenarnya Bapak dan Ibu bisa mengeksplor Office 365 ini per fitur. Jadi satu malam satu fitur aja itu sudah cukup bagus. Misalnya ada fitur tentang SWI ya satu malam, kemudian ada fitur tentang kelas notebook itu juga satu malam. Dan kelas notebook itu sangat, tadi saya lupa Bapak yang terakhir, beliau di Edmodo di Office juga punya LMS namanya kelas notebook. Bapak dan Ibu juga bisa manfaatkan itu. Itu fungsinya juga terganggu ya. Terganggu mungkin ya Pak. Monitor Pak. Halo. Iya sedikit terhenti sebentar ditunggu jaringannya. Oh iya, oke. Baik. Ya mungkin saya ulang sedikit saran saya Bapak dan Ibu. Malam hari ini kita banyak ekspor tentang OneDrive. Mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya yang Teams ini bagus sekali. Kelas notebook juga sangat baik untuk learning management system. Kemudian bisa juga terikat dengan Office Form dan sebagainya.
Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih